Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita telah bisa berkumpul kembali di Zoom meeting ini untuk melanjutkan niat kita belajar bersama. Ya, di sini pada malam hari ini saya mencoba di akhir tahun berbagi ilmu tentang bagaimana untuk kehidupan kita lebih baik, ya, masa depan yang cerah. How to have a great future. Nah, dari pertemuan atau dari training yang saya berikan, insya Allah itu berlangsung selama 4 kali pertemuan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan yang kedua. Namun kalau ada yang mengikutinya pada pertemuan pertama saja, ya nggak ada masalah. Atau pertemuan pada training yang kedua ini saja, itu juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena setiap materi itu keilmuannya atau apa yang didapatkan itu berlaku pada saat yang dipelajari tersebut. Nah, apakah itu bersambung atau mengikuti dari pertemuan sebelumnya atau part 1, part 2, dan part 3 dan seterusnya? Ya, kalau ditanya apakah bisa menyambung, ya tentu akan menyambung. Nah, jadi kalau seandainya ikut pada pertemuan pertama, terus tidak ikut pada pertemuan kedua, apakah dia jadi tidak bisa mengikuti pada pertemuan ketiga? Nah, jawabannya bisa saja mengikuti, tapi tentunya ada yang terlewatkan. Nah, itu saja. Kenapa? Karena setiap pertemuan, setiap training itu memiliki materi-materi khusus, ya. Itu dia saya, ya. Semoga teman-teman yang pada malam hari ini ya sudah mengikuti juga pada materi pertama. Nah, bagaimana kalau ternyata pada pertemuan atau pertemuan kemarin tidak ikut, maka masih bisa untuk mendapatkan rekamannya. Karena saya memberikan paket murah, ya, promo, ada diskonnya. Jadi hanya bayar dengan harga tertentu, maka sudah bisa mendapatkan semua materi yang ada dari pertemuan atau pertemuan sampai ke yang part 4 yang terakhir. Nah, itulah mungkin informasi di awal. Tak lupa selawat beri salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kembali ke materi, ya. Nah, kita sudah muncul, ya. Nah, inilah insya Allah yang akan kita kupas pada pertemuan atau part 2 ini. Pertemuan kedua ini. Nah, setiap ini nanti insya Allah saya juga akan memberikan latihan karena ini training. Nah, maka insya Allah ada setiap harinya beberapa tambahan. Nah, tambahan dari isi materi yang sudah saya bagikan ini. Karena tentunya ini padat banyak dan tidak mungkin kita lakukan dalam pertemuan yang hanya 1,5 jam. Namun intinya sudah akan didapatkan. Oke, sebelum kita mulai ajakan kebaikan untuk kita bersama, sama-sama kita untuk bisa, ya, 100% komitmen bersama. Ya, kita awali pertemuan kita ini dengan bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita selalu positif. Selalu positif, ya. Kemarin di spiritual mindset itu sudah masuk ini di sini, ya, masuk programnya. Kemudian pikiran terbuka dengan gelas kosong istilahnya, ya, semua sudah paham lah di sini semoga, ya. Ya, jangan ada beban dulu. Kita betul-betul belajar fokus untuk pada 1,5 jam ke depan. Kemudian terlibat aktif dan antusias. Boleh mengetikkan, bantu chat ketika ada yang ditanyakan. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, untuk memastikan Bapak Ibu teman-teman di sini masih ada atau tidak. Karena tidak kelihatan kan, ya. Kemudian apakah bisa nyambung atau tidak nih dengan yang disampaikan. Nah itu. Kemudian juga selalu bahagia sampai akhir. Nah, belum keluar ini dia. Nah, inilah yang diharapkan kita bersama. Semoga bisa kita nantinya eh, cepatnya, bisa kita berlakukan pada diri kita. Oke, baik. Di sini masih ada mungkin 1-2 orang ini, ya. Baru pertemuan pertama kita ngelihat namanya nih sepertinya saya. Maka tetap kenalan. Bagi yang sudah kenal, ya menambahkan aja, ya, mengulangi. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Baik, ini profil diri saya. Saya Rahmat Junaidi.
Nah, alhamdulillah sesuai misi hidup saya, salah satu adalah belajar. Di sini ya saya tunjukkan sebagai bukti bahwa ya kalau kita belajar, insya Allah bisa berubah. Ini gelar non akademis ini sebagai wujud menyemangati aja buat teman-teman. Nah, saya asal dari Pekanbaru. Pekanbaru Riau, bagi barang Riau ada di sini. Ya. Kalau sekarang domisili di Medan, di Jalan Bunga Rente. Nah, bagi teman-teman yang ada di Kota Medan, nanti bisa kita bertemu ya. Silakan hubungi saya. Nanti kita bisa atur jadwal. Nah, ini sosial media saya. Nah, misi dan visi teman-teman di sini sudah ada. Yuk, yang belum ada, insya Allah pada part 3 atau pertemuan ketiga, kita akan membahas misi dan visi ya. Baik itu misi dan visi kita maupun misi dan visi kita ke depannya sampai akhir kita mau bagaimana. Di pertemuan pertama atau part 1 sudah tahu ya bahwa kita ini dari mana, kita juga untuk apa hadir sini dan mau kemana. Nah, itu nanti bagaimana menguatkannya, membuat misi dan visi dan goal settingnya, insya Allah di bagian ketiga. Pada hari ini kita belajar tadi apa? Core of the core. Inti dari intinya yang kita jalani dalam kehidupan ini. Itu apa? Sukses, bahagia, apapun tujuan kita, baik di dunia dan di akhirat. Baik, ini profil trainer dan mentor saya. Saya saat ini alhamdulillah punya usaha baru Cuci-Cuci Laundry Express. Saya juga aktif saat ini di digital marketing. Jadi awalnya saya memang bergulat di dunia trainer ya, bahkan dulu di kerja, sempat kerja kantoran itu ya mungkin tidak eh, lama-lama kali lah ya. Nah, tapi 22 tahun juga ya. Alhamdulillah saya memajukan diri, saya ingin berbagi buat banyak orang. Kalau sekarang kita sama-sama tahu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, saya ingin seperti itu bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya saya memajukan diri, bukan mengundurkan diri ya, memajukan diri. Nah, jadi saya banyak di sini sebagai trainer dan juga pengusaha. Nah, alhamdulillah banyak belajar, bukan hanya ilmu dunia tapi juga ilmu langit. Saya akhirnya ya kalaupun pengusaha menjadi pengusaha pengemban dakwah ya, itulah kita ikuti nih. Nanti di sesi terakhir yang keempat itu akan dibahas lebih lanjut agar actionnya betul-betul dapat dunia dan akhirat. Oke, ini mungkin bisa dibaca langsung ya. Oke, seperti biasa saya selalu menanyakan apa alasan teman-teman hadir di sini. Nah, untuk ini biasanya saya minta teman-teman untuk memberikan chatnya. Nah, chat ini saya khususkan kepada host dan co-host. Untuk itu silahkan kepada teman-teman. Apakah masih sama? Yang baru bergabung mungkin apa nih? Kalau yang lain sudah dapat gambaran kemarin ya, ingin menambah ilmu, ingin sukses, ingin mendapatkan sesuatu yang baru ya. Nah, teman-teman yang lain yang baru hadir di sini apa nih kira-kira? Yuk, silakan di chat. Saya tunggu ya. Nah, kalau ini apa alasannya saya tanya? Seperti biasa, sebenarnya kita ini setiap melangkah, apapun yang akan kita lakukan, pada pertemuan pertama kemarin sudah dibahas, pastikan Allah ridho atau tidak. Pastikan ini benar atau tidak. Pastikan ini akan membawa pahala bagi saya atau tidak. Nah, makanya ya kata kuncinya kemarin, niatkan semua karena Allah. Oke, yang sinyalnya putus-putus, yuk kita doakan semoga sinyalnya bisa nyambung terus, tidak putus-putus, semoga jaringannya juga bagus, dan juga ini tentunya kepada kita semua, termasuk saya nih. Ini ada juga nih yang putus-putus keluar masuk ini ya Allah. Semoga peserta di sini bisa ya sinyalnya semua bagus ya. Karena semua ini dalam kehidupan itu selalu ada kelebihan, tapi ada juga kekurangannya ya. Seperti ini, kita punya kelebihan berada di jauh-jauh dari kota, berbagai kota, jauhan nih, tapi kita bisa berkomunikasi, kita bisa belajar, namun kekurangannya ada saja ya, seperti jaringan. Oke, kita doakan semoga bisa lebih baik. Nah, ini ada yang meminta apa menyampaikan alasannya ingin bertumbuh lebih baik ya Allah. Nah, ini saya doakan ya, kita doakan yang hadir peserta di sini ada yang ingin belajar, ingin mendapatkan wawasan baru, ingin mendapatkan sesuatu yang ingin sukses, ingin bertumbuh lebih baik. Semoga
apapun alasan untuk hadir di sini, ya Allah mudahkan, kabulkan, dan semoga bisa terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada sharing-sharing saya ini sudah saya berikan. Nah, ini sebenarnya masuk ke part 1, tapi kemarin nggak begitu banyak karena sudah sering saya bagikan ini dalam sharing for entrepreneur, dan ini gratis saya berikan. Jadi tidak semua berbayar. Saya tiap minggu, alhamdulillah, insya Allah ada sharing gratis. Ya, karena itu tadi ingin bermanfaat buat banyak orang. Namun kenapa ada yang berbayar? Karena saya sendiri sudah mengeluarkan effort yang menurut saya untuk mengadakan ini saya menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat program dan materi, ya. Kenapa? Karena materi ini Bapak Ibu saya dapatkan dari banyak tempat. Jadi saya rangkum. Dulu saya pernah menjadi pegiat, salah satu pegiat anti riba, ya, pegiat anti riba yang terbesar juga di Indonesia, mungkin tahu ya. Nah, itu saya mengeluarkan uang itu harus berangkat ke Jawa, itu biayanya biaya sendiri, transportnya, pesawatnya, nginapnya biaya sendiri, belajarnya itu juga mengeluarkan uang sampai 5 juta kurang 50.000. Tapi alhamdulillah saya senang, saya bahagia. Kenapa? Ilmunya dapat. Nah, ilmu yang saya dapatkan ini yang saya bagikan kepada banyak orang karena ingin sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Nah, ini sudah saya bagikan. Wah, tahu Pak ya. Oke, siap, betul. Nggak saya sebut ya. Benar. Nah, ilmu ini saya bagikan sejak sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi ini saya berikan offline itu 500.000 aja. Walaupun harga normalnya saya jual 1.200.000 ya. Tapi ini jauh lebih murah dibandingkan kalau biaya terbang ke Bogor ya. Walaupun pesawat, hotel dan lainnya, belum lagi biayanya yang 5 juta kurang 50.000, itu tidak hanya sekali teman-teman Bapak Ibu. Saya sudah berapa kali itu ya? Mungkin ada sampai 5 kali, dan ilmu itulah yang saya coba. Seperti tadi terlempar ya. Nah, ilmu itu yang saya ambil, saya coba, saya bagi-bagi, dan memang tidak bisa semua dibagikan karena itu 3 hari ya. Nah, ini sementara 1,5 jam. Nah, itu saya kutip, saya ambil, dan itu juga saya ambil dari yang saya pelajari dari yang lain. Makanya pada malam hari ini, Bapak Ibu dapatlah ilmunya beragam nih malam hari ini. Masya Allah ya. Oke, langsung saja. Tadi mohon maaf terlempar ya. Jadi keluar dia. Nih, kita masuk lagi ya. Oke, nah semoga sudah terlihat lagi materinya. Nah, jadi saya merancang hidup sukses dan berkah. Nah, kenapa saya tambahkan harus berkah? Karena tadi bagaimana ketika kita ingin hijrah, pastikan hijrahnya sudah secara kafah. Nah, ini yang poin pertama. Karena saya pernah belajar dulu, ilmunya bagus, tapi ternyata jalannya salah, ya itu terkena dosa riba. Nah, makanya kalau saya ilustrasikan seperti pohon ini, kalau teman-teman ingin mendapatkan hasilnya buah yang merah ranum seperti itu, enak banget kalau dipandang mata, ingin dapatkan seperti itu, maka pastikan dari awal kita sudah menanam bibitnya itu benar sesuai yang kita inginkan. Mau kita apel yang merah, tanam dong biji apel, bibit apel yang memang merah buahnya. Nah, namun ini semua bagaimana bisa menikmati hasilnya? Ini yang kita kupas juga pada malam hari ini. Nah, nanti kalau mau lebih lengkap, lebih jauh, ya masuk kepada dream atau goalnya, itu insya Allah bukan hari ini. Karena hari ini kita lebih kepada apa yang kita lakukan dulu dalam kehidupan ini. Jadi makanya core of the core saya nyebutnya, inti dari intinya kehidupan ini. Oke, pilihan kepada kita. Tapi Bapak Ibu teman-teman yang pada malam hari ini luar biasa selamat, saya acungkan jempol, saya doakan semoga dimudahkan Allah meraih apa yang diinginkan, karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Karena di eh, sharing gratis yang saya berikan kemarin, hari apa itu? Sabtu malam Ahad. Nah, ini saya berikan nih. Tinggal Bapak Ibu perjelas posisinya, teman-teman mau di mana nih? Posisinya mau naik ke atas jadi orang sukses, jadi pemenang, jadi ahli surga, atau posisinya malah turun, gagal, kemudian jadi pecundang, atau ahli neraka. Nah, ini dia. Alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa nih.
Nah, namun untuk itu, bagaimana nih kalau kita memang mau naik mendapatkan ahli surga, jadi pemenang dan sukses? Nah, ini yang akan kita lakukan pelajarannya pada malam hari ini. Bismillah ya. Kita mulai, nah ini saya kupas lagi yang sudah pernah kemarin saya angkat sedikit, cuman saya ulang. Karena kemarin kan di sharing gratis itu tentu tidak bisa semua yang dikeluarkan ya. Tidak semua ilmunya dikeluarkan. Tidak bisa karena banyak yang harus diberikan. Oke, ingin hasilnya yang terbaik, lebih baik. Nah, di pertemuan pertama, belief-nya dulu nih. Belief kita apa nih terhadap diri kita? Belief kita apa nih terhadap apapun dalam kerjaan ini? Kalau seandainya negatif, 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 maka perkataan kita, tindakan kita, dan habit sampai pun hasilnya nanti result ini maka negatif. Karena kalau sudah beliefnya negatif, actionnya itu cenderung negatif. Nah, apalagi potensial yang ada pun itu bisa melemah. Walaupun dia seorang yang potensial, walaupun potensinya bagus-bagus, tapi ketika beliefnya negatif, maka aksi tindakannya juga berkurang, maka potensi yang dimilikinya akan menurun. Akhirnya apa? Hasilnya pun tidak sesuai harapan. Nah, sekarang kita beliefnya sudah dapat nih, keyakinannya udah kuat nih tentang dirinya dan harus bagaimana mindsetnya, apalagi kemarin spiritual mindset di pertemuan pertama ya, itu sudah dapat ya semoga. Karena kalau the power of mindset itu saya berikan gratis juga itu pada pertemuan sebelumnya. Tapi the power of mindset nggak cukup kekuatannya aja kita miliki, tapi bagaimana agar selaras nih satu frekuensi dengan apapun yang kita pelajari dalam kehidupan ini untuk diri kita yang diciptakan oleh Allah untuk diri kita agar betul-betul yang pada hari ini kita lakukan, pada malam hari ini kita pelajari sesuai. Makanya harus spiritualnya dikuatkan. Harus benar nih mindsetnya harus secara spiritual. Nah, potensial ini sekarang udah beliefnya benar, actionnya sudah mulai benar dapat. Tapi bagaimana nih kok bisa biasa aja ya? Nah, siklus ini akan terus seperti itu. Nah, bagaimana agar siklus kita yang begitu-begitu aja, kalau sekarang kita bisnisnya udah alhamdulillah udah ada nih berjalan, tapi gitu-gitu aja. Kenapa ya kok enggak jalan berkembang ya? Nah, yuk kita tentukan menjadi sesuatu yang lebih baik pada bisnis kita ataupun pada diri kita. Ya mungkin diri kita sendiri yang sebagai karyawan, hari ini kok gini-gini aja ya, kapan aku bisa berubah, kapan lah naik jabatan, kapan bisa merasakan ketenangan. Kenapa kok punya jabatan tapi masih nggak tenang rasanya kerja, misalnya contoh. Atau punya bisnis besar, udah punya cabang tapi kok nggak tenang rasanya. Nah, itu dia akan kita pelajari malam hari ini. Nah, untuk ini potensinya yang ada pada diri kita, usahakan bagaimana agar be different. Nah, ya, bisa berbeda. Nah, ini dulu mungkin yang pertama, bagaimana be different? Ya, kita tentukan kita ini bisa berbeda dari orang lain. Dari sisi apa? Ya, tentunya dari kebaikan. Kita lebih baik, kita dari segi baik dari segi hubungan sama manusia, apalagi sama Allah. Karena gini teman-teman, be different ya, menjadi different yang berbeda. Karena eh, istilahnya gimana ya? Different not always better, ya, but the best always different gitu ya. Kita berbeda itu memang tidak selalu yang terbaik, tetapi yakinlah yang terbaik selalu berbeda. Seperti itu dia. Nah, sebagai contoh kita mungkin melihat ada orang ya. Makanya yang kedua itu identitas diri. Kita nanti bisa dengan menentukan perbedaan itu membuat diferensiasinya akhirnya di identitas kita, diri kita lebih dikenal oleh orang lain. Teman-teman namanya masing-masing kalau disebut namanya sebagai apa? Orang tahunya. Nah, seperti itu. Contoh Rahmat. Kalau Rahmat banyak mungkin. Rahmat Junaidi. Siapa Rahmat Junaidi? Nah, identitas dirinya apa nih yang sudah dibuat? Yang membuat itu ya kita gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, untuk identitas diri ini panjang juga ceritanya atau lumayan beberapa poin, tapi nggak bisa di sini kita bagikan karena itu adanya di part 3 ya. Karena identitas diri ini berhubungan dengan visi misi kita untuk meraih goal dreams kita. Nah, itu akan saya berikan pada pertemuan ketiga nantinya. Tapi sedikit contoh identitas diri ini. Kalau saya bilang eh kalau sekarang siapa lah ya, karena yang semasa lah mungkin ya, kalau kita bilang harusnya teman-teman tahu gitu kalau disebut namanya. Ya contoh, Chris John. Kalau disebut Chris John, dia punya diferensiasi ada nggak? Diferensinya? Ada. Kenapa? Dia selalu sebagai petarung petinju gitu ya. Nah, ketika disebut namanya Chris John,
Apakah orang langsung mikir, oh ini pemain bola ini, gitu ya. Oh ini motivator ini, mungkin nggak? Nah seperti itu contohnya. Contoh, eh, Jamil Azaini, identitas dirinya apa? Oh, Jamil Azaini itu seorang penyanyi, mungkin nggak? Enggak kan? Pasti identitas dirinya ada, ya. Saya alhamdulillah banyak sudah berguru langsung sama macam-macam ya panggilnya. Pak Jamil Azaini, contohnya ya, ini Pak Jamil Azaini salah satu guru saya. Nah, ini kalau dibilang orang pasti tahu kalau saya dibilang siapa Pak Jamil Azaini ya, inspirator mulia. Keren kan? Inspirator mulia. Nah, ini saya belajar banyak dari beliau. Bahkan kemarin sempat saya ke Denpasar, itu saya juga belajar khusus, saya dapat ilmunya dari beliau. Nah, ini luar biasa. Ilmu-ilmu ini nih yang mau saya bagikan. Tapi untuk identitas diri ini nggak sekarang kita bagikan, insya Allah pada pertemuan ketiga. Nah, jadi seperti itu contohnya. Siapa lagi? Nah, kita sebutkan namanya, orang sudah tahu nih. Wah, itu dia. Nah, kita sebagai siapa? Rahmat Junaidi, siapa gitu ya. Nah, makanya ada kalau istilah di bisnis itu branding ya, seperti itu. Nah, kemudian sebagai pecundang dan pemenang. Nah, nanti insya Allah teman-teman menentukan paling tidak different ini dulu, bisa nanti kita coba latihan mencari tahu kita ini minatnya di mana. Hobi, minat, bakatnya, minat lah kita bilang dulu. Nah, kemudian setelah kita coba cari tahu minatnya apa, terus apa yang kita kuasai. Nah, kemudian yang kita cintai apa? Dan menghasilkan apa? Nah, dari situ nanti insya Allah bisa terjawab. Nah, nanti kalau untuk be different masih bisa saya berikan di latihan ya. Oke. Nah, kemudian pecundang dan pemenang ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Kalau pecundang itu orang-orang yang kalau diajak untuk maju aja, nantilah, entarlah, nantilah gitu ya. Kalau orang yang pemenang, ketika diajak ada belajar, dia langsung, oke, saya ikut. Kalau pecundang, ada peluang, oh udahlah, ntar sok lah, gitu. Ketika kita coba pemenang, maka ada peluang, dia langsung, wah ini nih kesempatan saya. Jelas ya? Nah, itu kita sendiri yang menentukan bagi orang sukses, bagi seorang pemenang, kalau sukses itu apa? Dia adalah sebagai suatu keharusan, aku harus sukses. Bahagia, aku harus bahagia. Tapi bagi orang yang pecundang, sukses itu apa? Ya, memang itu harapanku untuk sukses, tapi nggak kayaknya payah ya. Mindsetnya ini udah kena ya. Nah, bagi pecundang, sukses itu adalah hanya sekedar harapan. Tapi kalau pemenang, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau seorang pemenang, dia akan berusaha bertanggung jawab untuk kehidupannya, untuk kehidupan keluarganya. Tapi seorang pecundang, kalau ada masalah dalam kehidupannya, kalau pokoknya menghadapi kehidupan ini, dia tanggung jawabnya ada, tapi ketika berusaha sedikit saja ada yang mengganjal, maka dia akan menyalahkan keadaan. Tapi seorang pemenang ketika dia bertanggung jawab, ketika ada dia benturan, tapi dia tetap berusaha. Ini tanggung jawabku, aku harus selesaikan. Kalau pecundang, waduh, gimana nih? Produknya nggak cocok nih sama aku. Digital marketing lagi, ini nggak ngerti. Wah, ini produk baru, payah. Nah, dia selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya, menyalahkan nasibnya, bahkan lebih parah menyalahkan orang lain. Astagfirullah. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang pecundang. Nah, berikutnya, insya Allah di pertemuan terakhir ada 4-5 on lah, 5 on. Nah, salah satunya passion ya, passion itu nanti saya kupas nggak mungkin di sini. Tapi bagaimana tentang passion ini? Nah, ini nanti di sekarang ini saya hanya bisa sampaikan bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, ini insya Allah dalam latihan boleh nih di yang kali ini kita coba buatlah. Apa ke strength dan weakness kita, kekuatan dan kelemahan kita. Oke, sebentar ya, masih ada musik. Nah, apa? Nah, itu harus ada, harus dapat kita. Apa kelemahan dan kekuatan kita. Nah, kita coba mana. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kelemahannya, nanti kita buat di latihan ya, buat sebanyak-banyaknya. Oke, mohon maaf kecepatan. Nah, ini. Jadi harus tahu kita kekuatan kita apa, kelemahan kita. Nah, nanti akhirnya arahnya kemana? Kita bisa tentukan nih. Oh, ini passion saya akan segini nih, seperti ini nih. Nah, jadi insya Allah akan saya coba tambahkan. Nah, berikutnya, saya kemarin sudah berikan spiritual mindset. Dalam training saya sudah ajarkan kemarin agar segala sesuatu itu kita mulai dengan cara, ya termasuk alasan teman-teman hadir sini, alhamdulillah tadi
secara garis besar semua, bukan secara besar, semua positif. Nah, sekarang ketika kita mindset kita sudah positif dan kita sudah spiritual, sudah mendekatkan kepada Allah. Spiritual mindset kita sudah kepada Allah. Ya, benar ya. Sudah kepada Allah. Sudah berusaha juga nih kita sebaik mungkin. Tapi dalam kehidupan ini kita harus pahami, tidak semua berjalan mulus. Nah, ini contoh waktu itu pernah saya ngajar ya di SMK Telkom di Tuntungan. Saya dari apa Ring Road. Nah, teman-teman tahulah jalan Setiabudi itu kalau arah ke Simpang Selayang itu kan dua arah awalnya kan, tapi udah mendekat arah ke luar sana itu jadi satu arah atau bukan tidak ada pembatas, dua arah juga tapi tidak ada pembatas maksudnya. Nah, waktu itu saya udah berangkat itu sudah baca doa, sudah sama keluarganya sudah baik-baik ya, karena kan penting kalau kita bekerja atau bepergian sama keluarga ya udah cipika-cipiki gitu ya, udah eh, pamitan baik-baik dan sudah berdoa. Bahkan sempat memang, nah inilah mindset kita ya. Allah itu sudah kadang memberikan peringatan. Teman-teman tahu sih, ini yang khususnya di Medan ya, Simpang Pemda orang bilang. Nah, di Simpang Pemda itu kalau ke sana lagi itu kan Setiabudi udah habis tuh, lempang aja tuh sampai ke Simpang Selayang nanti. Nah, Simpang Pemda itu pas dikena di lampu merah saya. Nah, karena memang saya agak memburu nih ceritanya, mengejar waktu. Nah, saya waktu itu sempat terpikirkan, wah ini harus ngebut nih, kayak pembalap. Nah, ketika saya mikir itu, tapi bahaya nggak ya? Nggak lah, minta pertolongan lindung Allah. Nah, berzikir lagi teman-teman. Nah, begitu lampu hijau langsung gaspol, wong, 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 tancap. Dan kebetulan kita di lampu merah kan begitu hijau kan kita di depan gitu. Nah, kosong memang. Nah, tapi inilah dia. Pas udah habis yang ada batas tengah itu, ternyata ada kendaraan motor juga dari dia di sebelah kiri pelan. Nah, kalau kita ngambil jalan kan sebelah kanan kan. Saya udah jalan nih di sebelah kanan, nancep. Nah, ternyata dia tanpa ada aba-aba tiba-tiba membelok dia. Begitu mau belok, saya klakson sekuat-kuatnya. Kalau ngerem, kalau kita kencang kan bisa bahaya juga kan. Saya coba melewatinya. Alhamdulillah terlewati teman-teman. Tapi terlewati nggak habis. Tersenggolnya lah bagian belakang motor saya. Nah, teman-teman tahu lah kalau kita tersenggol, ya sedikit aja akhirnya jatuh, terseret lah saya berapa meter itu ke depan. Makanya seperti inilah kejadiannya. Nah, ini bagian dari lutut saya, ini bagian dada saya, kiri jatuhnya ke kiri, ini bagian apa bahu. Astagfirullah. Nah, ini bagian pelajaran pentingnya. Saya selalu mengingatkan nih, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, maka ingatlah apapun yang terjadi musibah itu karena perbuatan kita sendiri. Jadi tidak boleh menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah. Nah, di sini makanya spiritual mindset kemarin ditambahkan ini. Nah, sekarang bagaimana dalam kehidupan kita ada saja masalah, tapi apakah kita sudah kafah menjalankannya atau belum? Nah, bagi saya cari kesimpulan apa yang menjadikan saya. Nah, kalau saya teman-teman mungkin di sini kalau saya kan banyak ikut belajar nih, termasuk belajar di PPA Pola Pertolongan Allah. Nah, di sini ada kita lihat ya, sering kami diingatkan tuh mencari pesan cintanya. Nah, tapi kalau saya tambahkan, saya selalu mencari keajaiban-keajaiban dari hasil yang terjadi itu juga. Ada nggak? Biasanya ada teman-teman. Kalau kita sudah spiritual mindset ya, spiritual mindsetnya sudah kepada Allah tadi. Maka keajaiban itu selalu ada. Mungkin teman-teman boleh cek di sini. Ini habis memang. Bayangkan aspal hitam baru di aspal pula itu ya, sehingga masuk itu ke kulit dalam dagingnya. Dan ini bisa dilihat dada kiri, dada bahaya kan ya di dada. Nah, ini dada koyaknya besar, sementara di bahu koyaknya nggak begitu besar. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Yang dada koyaknya ini besar, alhamdulillah Allah lindungi. Saya nggak ada lecet sedikit pun di dada. Tapi di sini lecet, luka, berdarah. Nah, itu keajaiban, kalau saya nyebutnya keajaiban spiritual mindset. Jadi, insya Allah kalau spiritual mindset sudah kita tanam, maka ada keajaiban-keajaiban. Nah, carilah pesan cintanya. Pesan cinta Allah, saya singkat dengan PCA. Nah, makanya kalau ikut kemarin spiritual mindset, sebenarnya ada istilahnya PSM, saya sebut pesan spiritual mindset, itu harus sering dilakukan setiap hari. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikut pertemuan atau bagian pertama kemarin, yang spiritual mindset, ya selamat ya. Saya minta praktekkan, amalkan setiap hari itu. Teman-teman yang nggak ikut, ya saya kasih tahu aja apa itu mindset kita yang
berhubungan sama Allah itu harus kita sering sampaikan kepada Allah, ucapkan rutin, kalau bisa setiap pagi. Oke, nah sekarang kenapa ada saja masalah-masalah tersebut? Nah, seperti saya apa masalahnya? Karena tadi kita ini tidak boleh melebihi. Ya, tadi memang kalau kita 60 kan udah kencang naik sepeda motor ya. Itu saya bukannya 60 tapi kebalikannya 90 gitu. 90, wah bisa lebih nih 90. Wah ini bahaya kan kalau kita sudah mikir seperti itu. Nah, dan contoh kasus yang kebetulan nyata saya bisa tunjukkan. Tapi ada juga yang lain terkait utang riba. Nah, kemarin sudah saya bagikan ilmunya di eh, Sabtu malam kemarin ya tentang hijrah kafah itu. Nah, banyak orang sudah hijrah, tapi ada aja masalah dalam kehidupannya. Nah, ternyata ini dia, kita harus punya komitmen bersama untuk tegakkan syariat Islam. Kenapa? Syariat Islam yang sebenarnya itu telah ditegaskan, sudah diberikan kepada kita umat Muslim, ya sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita. Seperti disampaikan dalam hadis Tirmizi ini. Aku telah meninggalkan dua perkara yang menyebabkan kalian tidak akan sesat selamanya. Selama berpegang teguh pada keduanya, apa itu? Kitabullah, Quran dan sunnahnya. Nah inilah teman-teman, kalau kita mau ambil. Nah sekarang kembali ke hijrah sedikit aja nih ya, karena ada yang nggak ikut mungkin kemarin di hijrah kafah, ya di materi yang sharing saya gratis kemarin, maka saya kupas sedikit aja. Ya hijrah teman-teman sudah tahu lah ya, meninggalkan, menjauhkan dari yang atau berpindah tempat. Ya orang dari bahasa juga dikatakan ada sesuatu yang ditinggalkan, ada sesuatu yang dituju atau punya tujuan. Nah, sekarang bagaimana yang kita lakukan saat ini? Sudah hijrah. Nah, tentang utang riba, kemarin saya bahas di hijrah kafah. Banyak orang, kenapa kok masalah masih itu muncul? Kenapa setelah tidak lagi membayar bunganya ke bank, setelah dia tidak lagi melanjutkan pinjamannya, tapi ada saja masalah-masalahnya. Ternyata dalam kehidupannya, contoh membayar membayar kreditnya, dia memang tidak lagi minjam ke bank, tapi kreditnya dibayar tetap masih ada dendanya, bunganya. Nah, ini termasuk. Atau dalam kehidupan dia bekerja, memang dia tidak melakukan riba katanya, tapi ada saja yang salah. Atau sudah berbisnis, bisnisnya tidak ada lagi termasuk ribanya, tapi ternyata ada akad batilnya. Nah, ini banyak pelajaran yang memang harus kita pelajari. Makanya salah satunya kemarin di Hijrah Kafah saya ajarkan kalau memang mau berubah secara kafah, maka harus belajar. Nah, teman-teman, kalau di sini kita sama-sama lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, ini dari awal nih kita innamal a'malu binniyat. Makanya saya selalu ingatkan apa nih alasan kita hadir di sini. Setiap orang yang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrah kepada ia tuju. Makanya pastikan teman-teman kesimpulannya apa? Hijrah menuju ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bisa ya? Oke, semoga bisa. Nah, riba, riswah. Nah, saya angkat dua saja. Banyak lagi sebenarnya. Tapi ini kenapa saya angkat? Karena banyak orang dalam kehidupannya terjadi. Nah, teman-teman boleh cek mau lebih banyak nanti di sharing gratis yang saya berikan Sabtu malam ya. Nah, salah satunya nih. Riswah, suap menyuap, sogok menyogok. Nah, sudah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Nah, astagfirullah. Hati-hati. Yang saya ingatkan kemarin, ya semalam ini juga, kita berusaha nih hijrah, kita berusaha nih menjadi lebih baik. Ya, contoh tidak lagi menggunakan kartu kredit, ya. Tapi kemarin ada juga nih, dia bilang, aku kan nggak bayar sebelum jatuh tempo, nggak kena dong. Nah, hati-hati, akadnya lihat. Nah, kemudian dia bekerja sudah baik, tapi apa yang terjadi? Dia masih kalau ada tender, dia mau nggak mau masih ada sedikit yang diberikan. Walaupun sedikit, masalah itu sedikit. Ini kan hadiah. Nah, hati-hati. Apakah hadiah itu termasuk risuah atau tidak? Ya, teman-teman sudah paham tentunya. Karena yang namanya kita melakukan risuah ini, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu agar berjalan dengan mulus, berhasil, dimudahkan, maka jadilah kita sama dengan menyuap ya. Nah, kemudian apa yang berikutnya yang sering terjadi? Punya bisnis ataupun tidak, karyawan sekalipun, ya banyak yang sudah mulai kena ilusi riba. Ya hidupnya enak, tapi ternyata gesek
sana, gesek sini. Akhirnya apa? Banyak tunggakan, sering kagetan, hidup tak tenang ya, astagfirullah. Nah, makanya kita stop, say no to riba. Karena sudah jelas dalam Al-Baqarah 276, Allah mengatakan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tapi ada saja yang masih melakukannya. Makanya saya ingatkan sekali lagi, kita ambil dalil yang kuat untuk meyakinkan bahwa kalau kita mau hijrah, khususnya tentang riba, maka secara kafah. Karena kalau tidak apa? Nggak akan pernah kita tenang, menang. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Baqarah 278, 279 bahwa Allah akan memerangimu. Wah, bayangkan nih di garis merah nih. Jadi jangan sampai. Jadi sekarang masih juga ini ada ustadz yang mengatakan boleh atau sedikit nggak apa-apa. Apakah seperti itu? Kemarin udah saya kupas juga ya, babi, mohon maaf nih ya, yang binatang yang kita tahu BABI itu aja nggak mau nih kita makannya karena haramnya. Padahal itu masih ada keringanannya. Ruksonya ketika kita di hutan misalnya tidak ada makan masih bisa. Nah, tapi kalau ini nggak ada keringanannya, alasan apapun itu boleh mengambil ya riba ini haram. Nah, yang baby kecil itu aja nggak mau. Tapi kenapa riba kok bisa ya? Nah, satu lagi nih menguatkan. Kalau tidak mau juga berhenti, nggak mau secara kafah, maka siap-siap nanti di neraka selamanya. Nah, ya, ancaman ini jelas ya, teman-teman. Nah, bayangkan kalau kita sudah rajin sholat, puasa Senin Kamis juga puasa sunai dapat, sedekahnya gencar, bahkan besar, dan zakat nggak pernah lupa bayar. Naik haji juga berkali-kali, umroh berkali-kali, namun gara-gara mengulang-ulang terlibat riba, maka tempatnya di neraka. Nah, kemarin saya ingatkan kalau teman-teman tidak secara kafah hijrahnya, masih ada yang haram ternyata dibawa pulang, hati-hati. Jangan sampai kita memberi makan anak, istri, keluarga kita dengan harta haram. Karena ketika harta haram masuk ke badan dia, mendarah daging dari harta haram, maka di saat itulah muncul ya ketaatan kepada Allah akan menjauh. Makanya kita sebagai orang tua sekarang kalau seandainya anak-anak kita saat ini ternyata ada yang bawel, ada yang tidak mau dengar, ada yang susah diingetin, disuruh sholat aja malas, nggak mau dengar kata orang tuanya, istrinya juga sama, nggak mau dengar kata suaminya. Jangan salahkan mereka sepenuhnya, bukan salah mereka sepenuhnya. Bisa saja salah suami, salah kita yang telah memberikan harta haram kepada mereka. Maka masih beranikah kita makan harta haram? Karena bukan berdampak pada kita, kehidupan kita, tapi kepada anak, istri, keluarga kita. Astagfirullah. Nah, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari itu semua? Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah juga dalam ayat 208, ketika kita hijrah, maka hijrahlah secara kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan atau secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Oke, jadi jelas ya teman-teman, wajib terikat dengan hukum Allah di segala kondisi. Menjalankan syariat Islam secara kafah. Oke, semoga mulai hari ini kalau masih ada, stop. Nah, langkah pertama yang paling gampang, bertaubat. Kalau ada masih langkah yang penyebab mengarah ke riba, contohnya kartu kredit, maka cara gampang, gunting, habiskan. Kenapa? Karena ini salah satu jalan menuju hutang riba. Maka menuju hidup tanpa riba, selesaikan ini. Oke, bisa ya? Nah, semoga untuk hijrah kafah sudah semakin mantap, teman-teman. Nah, sekarang kita memahami 3K. Saya katakan ada 3K. 3K ini hal yang baru atau yang lama? Tapi apa sih 3K? Sebenarnya mungkin teman-teman tahu, mungkin bukan hal yang baru, tapi sebenarnya banyak orang terjebak di sini. Serius, banyak yang terjebak. Nih, kita masuk ke 3K. Kemarin sudah saya kasih nih. Nah, ini ilustrasi yang paling gampang, paling banyak. Rumah KPR. KPR kredit ke lembaga keuangan. Udah tahu lah ya, ada nih tambah tiap bulan. Ada juga yang bertumbuh gitu. Nah, pertanyaannya, K ada 3. K pertama, kewajiban. K kedua, kebutuhan. K ketiga, keinginan. Kira-kira teman-teman, ayo silakan bantu jawab. KPR, ini contoh KPR ya. KPR
kita ambil. Apakah itu kewajiban, kebutuhan, atau keinginan? Silahkan jawab di chat. Ini kemarin kalau yang udah ikut udah tahu nih jawaban ini. Nah, ini kita latihan ya, kita biar nggak salah nih. Kita coba cek apa sih sebenarnya gitu. Ya, apa kira-kira KPR itu termasuk apa? Wah, ini masih ada yang keluar masuk ternyata. KPR termasuk kebutuhan. Rumah memang itu kebutuhan. Tapi apakah harus KPR? Karena ada orang yang menyatakan kalau saya tidak punya rumah, kok bagaimana saya sama anak istri saya? Uang bulanan saya untuk gaji membayar itu pun nggak cukup. Maka bagus saya mengangsur, sedikit cuman saya bayar, tapi nanti saya jadi memilikinya. Wah, ini bahaya. Bisa-bisa jadi kewajiban ya dibuatnya. Nah, betul, keinginan. Ada yang menuliskan keinginan. Jadi, teman-teman, pertanyaan yang paling gampang, kalau kita terkait dari hukum syarak tadi, hukum Islam, syariat Islam tadi, kalau sudah jelas itu haram, pertanyaannya, apakah teman-teman jadi mati kalau tidak mengambil KPR? Jadi nggak ada alasan mendesak sekalipun. Apalagi kalau itu jelas tidak ada keringanan sama sekali. Jadi itu hanya keinginan. Jadi solusinya bagaimana? Ya, ya seperti ini bisa saja dong. Mending ngontrak daripada KPR. Kenapa? Dosanya ngeri banget. Terima kasih tadi ya, Mas yang sudah menjawab. Dan hati-hati, terkadang kita nggak sadar, apabila telah marak perzinahan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti ini kita coba latihan ya. Karena banyak orang menggolongkan eh, eh, tumpang tindih, bersalah-salahan jadinya. Karena kalau kita bilang makan, nah, ini kita tanya jawab nanti ya. Kalau sekarang mungkin nggak sempat. Ya makan, wah itu kewajiban atau kebutuhan. Nah, harus jelas ya. Atau makan pizza. Astagfirullah, wah, ngeri makan aja dibahas ya. Oke, yang penting teman-teman harus pahami, kita harus pahami ada 3K. Prinsip 3K ini juga diperkuat ya teman-teman biar mantap. Nah, yang pertama tadi apa? Kewajiban. Kewajiban ini adalah hal-hal yang ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala. Dan kita meninggalkannya, maka akan mendapatkan dosa. Wah, jelas dong ya. Beda, itu sama dengan wajib dan haram ya. Ya, itu namanya kewajiban. Artinya, itu kita betul-betul harus melakukannya. Makanya kalau ditanya, sholat, masuknya di mana? Kan kewajiban, seperti itu ya. Nah, sekarang, kedua, kebutuhan. Kebutuhan adalah hal-hal yang ketika kita tidak memilikinya, akan membuat kita kehilangan jati diri sebagai manusia. Wow. Dan berdampak pada kematian. Nah, makanya kalau kita nggak ngambil KPR, apakah akan mati? Tidak. Berarti itu bukan kebutuhan. Jelas ya? Oke, berikutnya keinginan. Keinginan adalah hal-hal yang sesuai dengan naluri dan nafsu kita yang akan membuat kita bangga, ingin dapat ini, ingin pokoknya memilikinya, senang, wah macam-macam lah. Nah, itulah keinginan ya. Nah, sekarang dari ketiga pengertian tadi, maka urutannya jelas ya teman-teman. Kewajiban terlebih dahulu, lihat lagi harus nanti kebutuhan. Nah, dari kebutuhan baru nanti keinginan. Nah, jadi oke, mohon maaf nih sepertinya jaringan ya, terlempar lagi. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau prinsip ini bisa nggak kita buat menjadi motivasi dalam hidup kita kalau seandainya memang butuh rumah, tapi betul-betul di jalan yang benar. Nah, di situ dia rahasianya. Jadi kewajiban itu jadi kebutuhan. Nanti tapi bagaimana keinginan itu sama dengan kebutuhan. Tadi kan rumah, kalau KPR sebenarnya mau punya rumah tapi KPR, maka jadinya keinginan. Nah, kalau rumah jadi adalah keinginan karena bisa ngontrak kan tadi. Makanya bagaimana supaya jadi kebutuhan, boleh nggak?
Nah, jadi kalau dalam hal ini, kalau dari segi memotivasi membuat kita untuk mengejar sesuatu yang lebih baik selama tidak melanggar hukum syara, maka lakukanlah. Jadi kalau kita lihat kewajiban meningkat kebutuhan, tapi nanti pas kebutuhan, nah sama dengan keinginan. Kita akan menguatkan. Agar apa? Agar memotivasi kita untuk meraihnya. Jadi boleh aja kita bilang, rumah harus saya miliki. Tapi pastikan yang tadinya itu adalah keinginan, kita jadikan kebutuhan, tapi dengan cara yang halal, ya, tidak melanggar hukum syara. Nah, bagaimana? Ya tadi kita jadikan ini usaha kita sisihkan dari penghasilan kita 10% setiap bulannya atau setiap dapat setiap proyek atau setiap gajian disimpan. Nah, itu boleh disimpan untuk ada kebutuhan nantinya yang akan kita raih. Nah, itu keinginan jadi kebutuhan boleh. Nah, itu silahkan. Itu bagus untuk memotivasi. Nah, kalau sebagai motivator itu bagus tuh buat nih. Aku bisa ini. Nah, tapi jangan jadikan kewajiban. Nanti kewajiban jadi salah ya. Harus berpahala berdosa kalau nggak dapat gitu ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman nanti lebih banyak kita untuk meraihnya kita di ada dream, goal, dan take action ya. Bagaimana itu bisa terwujud. Nah, mungkin ini yang informasi sekilas saja sambil saya izin minum dulu ya. Nah, silakan. Nah, ini kita hari ini, insya Allah pada pertemuan ketiga kita bahas ini. Identitas diri, buat visi misi, smart goal setting, dan 7 jurus melawan godaan setan. Nah, terakhir ada 4 kimah dan lain-lainnya nanti akan kita bahas khusus. Nah, kita lanjutkan bagaimana setelah kita pahami 3K. Nah, sekarang harus kita maksimalkan 3S dalam kehidupan ini. Karena 3S inilah sebenarnya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang paling utama S pertama, ya, dan yang lainnya banyak. Tapi kenapa 3 ini yang saya angkat? Karena ini saya sudah mempraktikkan sendiri, teman-teman, Bapak Ibu. Dan ini benar-benar berasa banget. Apa itu maksimalkan 3S? Kalau mau hidupnya berkah dan berlimpah. Jadi gini teman-teman ya, jangan pikir rezeki itu hanya sekedar uang. Nah, kita eh, nggak ada bahasa rezeki di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau nanti ada sesi khusus lah kita buat. Mau rezeki berkah berlimpah, putus lagi nanti. Kayak mana nih putus-putus ya? Ya sudah. Oke, oke kita ulangi sedikit ya, karena tadi ada yang terputus. Kita coba. Oke, jadi kita tadi sudah sampai maksimalkan 3S ya. Nah, 3S ini kita sama-sama nih sholat. Tapi apakah sholat ini sudah kita lakukan betul-betul sebagaimana kewajiban kepanggilan Allah? Contoh ketika azan berkumandang. Nah, bagi yang kerja, contoh kerja. Nah, lagi rapat, tunggu sebentar lagi. 5 menit lagi selesai nih. Nah, biasanya kan dari waktu azan ke iqomah itu ada sholat sunnah dan ada waktunya kan. Toleransi mungkin 5 sampai 10 menit. Oke, kita tunggu nih rapatnya. 5 menit kemudian ternyata nggak selesai. 6 menit nggak selesai, 7 menit nggak selesai. Nah, kalau kita betul-betul memaksimalkan, nah ini kan bahasanya saya menyampaikan maksimal nih. Mungkin teman-teman sudah, sholatnya sudah. Tapi apakah sudah memaksimalkan panggilan Allah, mengalahkan dunia, atau masih dunia yang kita kejar, panggilan Allah malah kita tinggalkan. Itu maksud saya memaksimalkan. Nah, ini boleh muhasabah diri sendiri saja ya. Karena saya salah satunya inilah yang membuat saya kenapa saya berani untuk memajukan diri. Mengajukan diri, memajukan ya, bukan mengundurkan diri. Ya, saya resign ya makanya pas di 2007 2017 ya, saya merdeka dari 3 hal. Merdeka pertama dari utang riba, merdeka kedua dari waktu, freedom, kena resign, berhenti kerja. Ketiga, merdeka dari penghambaan. Tidak lagi maksud penghambaan ini tadi contohnya. Sebentar Pak Rahmat, kita udah mau selesai nih. Akhirnya duduk lagi. Tapi ternyata 10 menit kemudian nggak selesai juga. Kalau keluar, kena marah, kena hukum, kena macam-macam yang akhirnya kita terkendala. Nah, tapi kalau sholat, Alhamdulillah, kita masih bisa mengerjakan memang tidak di masjid. Makanya saya di sini memang
terasa waktu itu kena. Tapi kita tidak fatal, salahnya tidak memaksimalkan saja kalau menurut saya. Kenapa? Karena sholat kan masih boleh ya nanti dikerjakan, yang penting tidak meninggalkannya. Tapi di sini harusnya kita sholat di awal waktu dan berjamaah di masjid. Ini yang kita lewatkan kebanyakan. Nah, tapi ada banyak yang terjadi masalah untuk hal-hal lain. Begitu juga dalam bisnis, usaha. Nah, usaha nih, ada pelanggan gitu ya, ada customer, bagaimana meninggalkannya? Nah, gitu. Akhirnya apa? Tinggal sholatnya, nggak tinggal lah, mungkin terlambat, nggak maksimal. Nah, kalau dalam bisnis, ada project. Ini kemarin saya jumpa salah seorang teman, saya coba diskusi, dia bilang apa? Mana mungkin coach, panggil coach dia ya, mana mungkin coach kalau kita masih eh, mulus-mulus aja. Setidaknya kalau kita mau dikasih jebol ini kita sebagai project training di tempat kantor dia. Nah, ini kebetulan sebagai kami di sama-sama sebagai pelaku training. Kalau nggak ada yang dikasih, bagaimana mungkin kita bisa masuk di kantor dia, coach katanya. Astagfirullah, bagaimana ini pemikirannya? Enggak, coach, kita bukan suap, kita bukan menyuap dia. Kita bukan menyogok dia, coach. Nah, gitu ya. Bahasanya apa? Kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah. Pokoknya kalau jebol nanti ini, kami ngasih training di perusahaan, di sini, kantor ini, kami kasih nanti handphone. Ini kan hadiah, coach, bukan suap gitu ya. Nah, ini makanya hati-hati. Nah, ini contoh yang kita akhirnya apa? Salah memikirnya. Nah, ini kembali kepada tadi. Kenapa? Mungkin tadi ya tidak secara menyeluruh, tidak kafah ya. Sholatnya tidak membawa dia untuk berubah kepada yang lebih baik. Ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak dapat dia. Astagfirullah. Nah, oke, ini nanti kita bahas khusus lah ya. Ada sedekah, yang kedua S-nya, yang ketiga silaturahmi atau silaturahmi. Oke, yang pertama tadi sholat. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, ini bagaimana kita mau hijrah kafah? S pertama saja, intinya kita dalam kehidupan ini yang kita harus jalankan adalah sholat. Ya, kita kemarin sudah belajar ya, Nuqtatul Kubro, 3 simpul besar itu, yaitu harus ibadah-ibadah banyak. Nah, tapi yang paling penting, sholat 5 waktu aja dulu. Nah, bagaimana kita mau kafah? Ternyata sholat aja, intinya kita hidup ini aja, yang harusnya kita ikuti perintah Allah, nggak kita lakukan. Nah, disinilah saya jumpa teman, padahal eh, ya kan nggak sebut nama ya. Ya saya bilang lihat dia kuliah di ya kita tahulah yang Islam gitu ya. Tapi ternyata pemikiran masih kapitalis dan lain-lainnya. Astagfirullah. Nah, bagaimana kita harus sadari diri kita. Makanya ikut belajar seperti ini Bapak Ibu luar biasa nih. Ah, jangan sampai setelah ajal datang baru nanti menyesal ya. Oke, nah ini video biasanya saya tontonkan di training-training saya. Tapi ini karena materinya padat juga, mungkin singkat aja ya. Ini contoh sibuk kerja nih. Saking sibuknya, azan berkumandang, terus terlewatkan. Tapi yang bahayanya, kita kalau tempat sadar, langsung astagfirullah. Dan langsung kita berubah, mengambil wudhu. Kalau memang terlambat, ini kesadaran misalnya, saking fokusnya nih, azan lewat. Nah, kita tengok jam, kalau udah lewat, mungkin kalau ke masjid tidak bisa jamaah, paling tidak, langsung sholat. Jangan diabaikan. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Karena terlambat sudah kalau seandainya sudah kita kembali ke yang ketiga, kita kemana? Kita akan kembali kepada Allah, dimasukkan ke kubur, akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Nah, hati-hati. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Banyak sekarang kalau anak muda, hati-hati anak-anak kita bagaimana nih? Zaman now katanya. Kalau dia sholat punya masalah, apakah sholat dari tempat curhatnya ke sejadah depan sejadah atau malah sebaliknya dia hanya sibuk di sosial media, betul nggak? Hati-hati ya. Banyak orang ngadunya sesuatu yang dihadapinya di sosmed. Padahal kalau di survei itu hanya 30 orang yang simpati dengan apa yang dia sampaikan statusnya. Sementara 70% lagi orang mentertawainya. Bahkan ada masalah dia sama suami pun kadang disampaikan di status. Astagfirullah. Tertawa loh kebanyakan orang padahal kalau di survei bukan simpati. Nah, kemudian sholat ini dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153,
Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat. Sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang. Kita sholat, Allah akan tolong. Nah, sekarang maksimalkan sholat. Jangan hanya sholat wajib. Lakukan juga sholat sunnahnya. Kenapa? Agar kita jangan sampai disolatkan dulu. Kalau kita lihat banyak sekali itu, kalau kita dengar banyak dengar dari Ustaz kan ya, ada jutaan manusia di alam kubur ya. Sampaikan adalah ada juga itu disampaikan bahwa mereka itu minta kembali untuk dibangkitkan kalau bisa hidup agar bisa bersujud sholat kepada Allah lagi. Tapi apa terjadi? Nah, sekarang bagaimana cara maksimalkan kita? Pastikan kita langsung sholat ketika azan atau pastikan kita ya tidak meninggalkannya udah pasti ya. Maksudnya di masjid usahakan berjamaah. Nah, dan yang pasti lakukan sholat yang terbaik. Artinya apa? Jangan sholat hanya sekedar sholat, tapi tidak betul-betul menghadapkan diri kepada Allah. Ya, ini pertanyaannya nih penting. Nah, satu lagi saya perkuat di hadis riwayat Ahmad, jangan kamu tinggalkan sholat dengan sengaja, karena sesungguhnya barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh lepaslah darinya perlindungan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka hati-hati lepas perlindungan Allah. Nah, tambahkan sholat sunnahnya. Nah, sini nggak kita bahas, tapi teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu lah. Cuman saya hanya mengingatkan sholat yang memaksimalkan ini maksudnya apa? Tadi banyak orang sholat hanya sekedar sholat, yang penting aku sudah sholat, tapi tidak betul menghadapkan diri kepada Allah. Tidak kusuk. Coach, Pak, Ustadz, gimana mau kusuk? Pak, ya kusuk ini, apalagi ada kerjaan. Nah, saya pernah dengar dari beberapa Ustadz lah ya, menyampaikan bahwa kusuk itu bukan berarti kita terus pikirannya kepada Allah, bukan. Tapi ketika kita betul-betul dalam menghadap pada Allah dalam sholat itu, kita bacakan, betul-betul kita tahu itu yang kita bacakan. Dan ketika kita mungkin sedikit menyimpang lagi, kita ingat lagi pada Allah. Nah, disitulah kusuknya itu. Berarti kita terus mengingat Allah. Ketika melenceng lagi, kembali kepada Allah. Nah, ada juga yang menyampaikan dari subuh ke zuhur, kalau kita terjaga amal kita, selalu terjaga di yang baik-baik, kita tidak selalu taat, maka tidak maksiat, maka artinya kita termasuk kusuk bagian dari sholat kita. Nah, ini banyak ya teman-teman, tentu banyak juga mengikuti para kajian Ustadz. Nah, kalau saya ini intinya yang selama ini terbukti kalau saya lihat banyak orang tidak maksimal. Ya, saya sudah membuka termasuk yang pernah kena ya. Kayaknya saya bagikan. Alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah. Nah, ini komitmen. Ini kalau di training offline saya selalu ucapkan sama-sama gitu ya. Baca sama-sama untuk apa? Untuk masukkan ke bawah sadar kita, ke mindset kita. Katakan, Alhamdulillah aku bersyukur padamu ya Allah. Mulai hari ini aku sholat tepat waktu, aku akan berusaha sholat berjemaah di masjid. Karena tidak semua yang mungkin bisa untuk ke masjid, tapi pastikan berjamaah. Ya, usahakan kalau bisa. Kenapa 1/27? Jauh banget. Yang kedua, sedekah. Bandingkan derma atau orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap tangkai itu pula mengandung 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, meliputi ilmu pengetahuan. Nah, ini luar biasa surah Al-Baqarah ayat 261. Sangat banyak pahalanya. Nah, di sini juga sedekah bisa menghapus kesalahan dan dosa dari Al-Baqarah 21. Jika kamu menampakkan sedekah, sedekahmu maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 271. Nah, yuk sama-sama kita berusaha mulai hari seterusnya kita sedekahnya. S kedua ini apakah sudah maksimal atau belum? Nah, maksimalkan. Yuk, cara maksimalkannya. Kita praktek nanti di hari berikutnya itu langsung praktek ya. Sekarang mungkin kita ucapkan dulu aja ke komitmen aja paling. Jangan hitung-hitungan kalau memang masih ada yang tahu nih mau beli ini tapi nanti habis uangnya nggak ada. Oke. Tapi kalau masih adanya uangnya, jangan cari uang yang terkecil. Nah, itu ya. Nih, yuk kita harus latihan nanti ini. Nah, dan usahakan bagaimana mengawali hari kita mulaikan dengan sedekah. Ini harus kita maksimalkan. Jadi mulai kita latih diri kita, sedekah ini bukan hanya sekedar kita punya uang. Sedekah bukan hanya sekedar kita kesempatan ada, butuh pas waktunya aja, enggak. Kita berusaha bagaimana minimal kita coba tanamkan dulu ke diri kita, niatkan kalau bisa aku bisa, bukan kalau bisa lagi, aku bisa sedekah tiap hari. Tanamkan itu. Kalau bisa teman-teman ke masjid tiap pagi, maka bawa uang setiap pagi masukkan ke tempat
tabungan masjid itu. Oke, maka kita lakukan apa? Awali hari dengan sedekah. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, malaikat yang berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkitan bagi orang yang enggan bersedekah. Yuk kita mulai dari setiap pagi ya. Nah, sedekah, sedekah, sedekah. Saya juga uang susah, coach. Pak, Pak, gimana gitu ya. Yakinlah teman-teman. Kita nggak pernah tahu amalan terbaik kita itu yang mana. Makanya kita maksimalkan saja sebanyak-banyaknya. Yakinlah Allah akan kembalikan dengan maksimal juga nanti. Ini yang harus kita lakukan. Nah, masalahnya kenapa saya bilang 3S ini harus dimaksimalkan? Karena tadi ternyata intinya kehidupan kita ini yang harusnya kita jalankan sholat ternyata nggak maksimal. Sedekah, yang mana sedekah itu kembalinya kepada kita nggak maksimal. Nah, yuk kita lakukan nih setiap hari. Kalau bisa mulai dari pagi hari dan kita yakinkan Allah ganti yang terbaik. Nah, ini kita baca berikutnya. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Mungkin juga dari sedekah yang tulus ikhlas yang kita tunaikan. Maka yuk berikanlah setiap pagi seikhlasnya. Kalau bisa banyak, alhamdulillah. Oke ya, maksimal ya, maksimalkan. Dan yang ketiga, silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kebaikannya, maka bersilaturahmilah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sama ya ini juga ya, Al-Bukhari 5985. Jadi, kalau kita mau lapang rezeki, yuk. Nah, bagaimana cara yang memaksimalkannya? Wah, Pak, sekarang ini saudara udah jauh-jauh. Nah, inilah memang saya belajar dari para orang tua, saya juga ada yang rutin itu menghubungi, ya, menghubungi walaupun ya jauh. Bagaimana caranya? Ya, nelpon, ya, jangan sampai terputus. Nah, kalau ada mungkin sudah lama nggak berhubungan, apalagi sempat terputus, maka sambunglah. Ya, ini pesannya. Sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Kenapa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya hati-hati teman-teman. Makanya kita berusaha maksimalkan. Jujur nih, saudara-saudaranya kapan dihubungi terakhir, orang tuanya kapan dihubungi terakhir, teman-teman dekatnya, sahabatnya dulu kapan dihubungi terakhir, guru-gurunya kapan dihubungi terakhir. Astagfirullah. Ya, ini saya selalu mengingatkan untuk diri saya juga ya. Semoga kita bisa maksimalkan ini teman-teman. Ya nggak mungkin nggak bisa semua lah sekali kita silaturahmi semuanya. Tapi paling tidak buatlah. Nah ini kita latihan nanti ya. Tentukan ya hari ini saya coba hubungin si ini, guru ini, ustadz ini, coach ini, motivator ini boleh ya Pak Rahmat dihubungin. Hanya untuk say hello nggak apa-apa. Itulah silaturahmi kita nanya apa kabar, sehat. Itu yang kita maksimalkan. Nah, silaturahmi ini nggak harus memberikan sesuatu ya, sesuatu yang berharga gitu, bawa bawa kue ke rumahnya, nggak harus seperti bawa apa hal-hal yang bermanfaat. Oke, itu bagus kalau ada, kalau memang, nah, tapi jadi kebiasaan harusnya ya, karena kalau nggak kebiasaan itu tanda tanya ada sesuatu nanti, ya bisa jadi nyalah, bisa kalau ternyata ada hal-hal di balik itu ya. Nah, tapi paling tidak jangan hal-hal yang keburukan tapi yang bermanfaat ya. Mungkin bisa banyak lah doa pun kita panjatkan kepadamu. Nah, yang terakhir waktunya tinggal 20 menit ya. Oke, konsistenkan 3T. Nah, tadi masih ingat ya, kita sudah paham nih mana kewajiban, kebutuhan, keinginan, kemudian sudah paham itu, maka kita tahu mendahulukan nih. Kalau seandainya waktunya untuk ibadah ya, itu ranahnya udah pasti kewajiban ya. Kebutuhan yang mana nih? Apakah mati nggak kalau saya tidak ambil ini? Nah, kalau mati berarti itu betul-betul kebutuhan. Makanya Sarang Pangan Papan dulu sebut itu ya. Nah, kemudian 3T, 3S dulu ya. Setelah mengalami 3K, pahamkan 3S-nya dimaksimalkan. Maksimalkan dengan apa tadi? Pertama sholatnya, kemudian sedekahnya, dan silaturahminya. Silaturahmi ini saya akui ya banyak juga orang yang tidak memaksimalkannya. Betul nggak, teman-teman? Tadi pertanyaan gampangnya kapan menghubungi orang tuanya terakhir? Oh, baru kok semalam. Oke, orang tua. Kapan menghubungi saudara kandungnya yang terakhir? Kapan terakhir kali menghubungin? Oh iya, itu bulan lalu kayaknya. Kapan menghubungi sahabatnya? Oh, sahabat yang mana dulu? Kalau sahabat dekat selalu jumpa kami. Oke, sahabat yang mungkin yang jauh gitu ya. Atau kapan menghubungi guru-gurunya? Nah, ini maksimalkan 3S-nya. Oke, maksudnya itu 3S sudah kita maksimalkan, insya Allah maka ada yang harus kita lakukan lagi, konsistenkan intinya dari kehidupan kita ini menjalankan kehidupan ini intinya
sudah dapatkan maksimalkan 3S, maka 3T ini harus dijaga. Konsistenkan. Apa itu? Pertama, taat. Taat lawannya maksiat ya. Kemudian takwa. Nah, takwa yang ketiga tawakal. Tiga ini. Oke, lanjut. Taat. Taat ini kita senantiasa tunduk kepada Allah, pemerintah dan sebagainya, patuh. Ini dalam kamus KBI ya. Nah, jadi taat ini kita mengikuti apa yang dibuat aturannya. Makanya kalau kepada pemerintah disebut taat juga. Nah, kalau ada aturannya akhirnya kita harus taat. Tapi pastikan yang paling penting itu kepada Allah itu melanggar perintahnya enggak? Sesuai hukum syara enggak? Sesuai syariat Islam ada enggak? Di Al-Quran dan Sunnah ada enggak? Nah, makanya yang paling tinggi Allah dulu ya. Pemerintah, keluarga, orang tua, itu taat sama orang tua. Wajib juga taat sama orang tua. Selama yang diperintahkan oleh orang tua tidak melanggar syariat Islam ya. Itu dia. Nah, kalau orang taat ini, insya Allah teman-teman, hanya 2 huruf tapi taat. 4 huruf ini kalau betul-betul kita lakukan dalam kehidupan kita, nikmat hidup itu akan terasa. Dan kita akan terjaga. Ini harus kita konsistenkan teman-teman. Nah, saya mencoba dari kisah hidup saya tadi, mungkin cerita di awal, saya terjadi kecelakaan tadi, ya saya jatuh, saya terseret berapa meter, dan dada saya, alhamdulillah Allah lindungi, keajaibannya koyak besar tapi tidak ada lecet sedikit pun, bahkan di bahu lecetnya koyak sedikit tapi lecet lumayan gitu ya. Saya tentukan berarti saya nggak taat kepada peraturan di jalan raya, nggak boleh ngebut. Jalan raya bukan ajang untuk ngebut balapan, kalau balapan di arena balap gitu ya. Jadi saya mikir, wah kalau gitu saya akan atur ya. Makanya saya jaga. Mulai saat itu saya katakan saya usahakan lari kendaraan saya, motor saya itu 60 aja. Motor ya, kalau mobil masih bisa lah ya ngaturnya mungkin. Nah, tapi kalaupun seandainya memang kosong dan betul-betul aman, boleh lebih 60 tapi betul-betul dijaga. Enggak asal nancap sampai 90 sampai 100 gitu ya. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, taat ini kita lihat dalam surat An-Nisa, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dalam yang beri untuk kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Nah, ini penting. Di taat ini, kalau tadi pemerintah mengatakan kita harus ini, tapi secara hukum syariat Islam ini ternyata salah. Maka di sini dikuatkan dalam surah An-Nisa ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kembali kepada Allah. Kalau ternyata ini tidak harusnya kita lakukan, walaupun pemerintah kita mengatakan ini lakukan, maka kita bisa meniadakannya. Ya, kalau orang tua kita menyuruh kepada sesuatu yang ternyata dalam Al-Quran itu tidak dibenarkan, maka kita jangan ikuti. Boleh, boleh. Kembali nih, ini dia. Kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itu semua lebih baik akibatnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ingat ya, karena kita banyak taat itu ya berdasarkan apa yang kita tahu, ketakutan, tapi kita berdasarkan panduan hidup kita yang di awal saya katakan tadi, harusnya apa? Komitmen kita apa? Kepada syariat Islam yang mana sudah diturunkan panduannya Al-Quran dan sunnahnya. Itu dia harusnya kita pegang. Oke ya, bisa ya taat ini ya, untuk taat yang pertama. Karena kalau kita konsistenkan taat ini, insya Allah aman. Nah, bagaimana dalam kehidupan di pemerintahan kita? Aman insya Allah, dengan catatan kalau memang itu sudah ketentuan yang Allah suruh tinggalkan, insya Allah aman. Insya Allah. Ya. Oke, berikutnya takwa. Takwa adalah sikap mental yang positif terhadapnya, berupa waspada dan mawas diri sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, di sini kalau orang bertakwa itu luar biasa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kalau punya masalah, Allah kasih nih jalan keluar. Jadi kalau bertakwa ini sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kita betul-betul bertakwa, jadi
harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walaupun dari bahasa itu kan takwa itu wakayaki wikayah ya. Takut, menjaga, memelihara dan melindungi. Nah, sekarang kita udah paham ya, kita harus takut pada apa-apa yang ternyata Allah sudah larang itu, tapi kita masih mengerjakannya. Astagfirullah. Jadi kita betul-betul takut pada Allah atas azabnya nanti kalau seandainya kita masih mengikuti apa yang telah dilarangnya. Karena azabnya ini tentu kita sudah tahu dan tujuan akhir kita kemana nih. Nah ini kita akan belajar nanti di visi hidup kita. Karena ada misi visi hidup kita dalam kehidupan kita sendiri pribadi dan juga sampai akhirat ada loh teman-teman. Apa visi hidup kita yang sungguhnya? Nah ini sebenarnya masuk ke sini nanti. Oke. Nah, berikutnya bertakwa untuk mencari mencari rizki ya. Ini juga bertakwa diminta kita. Nah, ini bahasanya salah ketik ya. Nah, bertakwa dalam mencari rizki. Nah, di sini kalau dalam mencari rizki, oke, langsung kita ubah ya, biar nggak salah. Dalam mencari rizki itu dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Oh, belum keluar ya, sebentar saya coba masuk lagi. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Nah, tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Nah, sini kita harus dimintakan mencari rezeki itu harus yang halal dan haram. Disitulah kita mengatakan bertakwa. Nah, makanya kalau kita sudah bisa membatasi diri kita, oh ini aku kerjakan Allah ridho atau tidak, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini itu hurufnya takof, wow, iya ya ini kita bagi ya ini contoh ini aja ya membuat kita dalam training kan seperti itu biasa ya. Yuk, kalau kita bertawa, kita tawadu enggak? Nah, wisdom atau rendah hati, tidak takabur, sombong, angkuh atas kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, ini kalau di training kan selalu tuh membuat ini. Nah, takwa kalau saya ngambilnya huruf pertama tawadu. Nah, kedua kita pertama kita tawadu enggak udah. Kalau udah insya Allah kita termasuk orang yang takwa. Kedua, qanaah. Nah, qanaah ini sama dengan passion lebih ya. Selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan tidak berlebihan ya. Ini juga penting nih. Nah, ini mungkin sedikit kita bahas juga nanti di masuk ke diri kita sendiri sebenarnya ya. Tapi nggak apa, ini kita masukkan bagian dari orang takwa itu dia kalau dikasih ini alhamdulillah bersyukur dia. Nggak mau berlebihan qanaah dia ya. Yang kemudian warok, berhati-hati. Nah, integritasnya terpercaya. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warok, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yakin, yakin, optimis, bersungguh-sungguh tiada keraguan 100% harus bisa mengamalkannya. Nah, kemudian maslahat akhirat dan maslahat dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Nah, jadi nggak maukah kita konsistenkan untuk bertakwa ini? Mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dan memperbagus dalam mencari rezeki, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Nah, di akhirat mendapat kelezatan dan kenikmatan, di dunia hilang rasa penatnya. Wah, enak ya. Kemudian orang sibuk mencari rezeki. Wah, apakah standar kemuliaan kita dengan seperti ini? Nah, sesungguhnya takwa itulah dia. Kemuliaan itu dengan takwa, bukan dengan banyaknya atau mewahnya harta. Ya, teman-teman. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Semoga kita termasuk ya. Oke, terakhir, tawakal. Tawakal dikatakan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar bagi semua urusannya. Nah, dan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal, nah bertawakal kepada Allah niscaya akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi kita harus konsistenkan tawakal ini juga pada diri kita. Nah, banyak orang juga miss ya atau nggak tepat bicara tawakal ini dia bicaranya di akhir. Nah, apakah seperti itu?
Harusnya tawakal ini mulai dari kita mau melakukan sesuatu, kita sudah tawakal. Ketika kita melakukan sesuatu tersebut, kita juga tawakal. Dan setelah kita menyelesaikannya, kita kembali tawakal. Jadi sama dengan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bukan bertawakal kalau bekerja atau buka usaha bisnis. Aku pokoknya jalankan ini. Nah, udah aku jalankan, sekarang aku tawakal nih. Semoga Allah datangkan pelanggan ke tempatku. Aku udah buka warung nih. Tawakal kepada Allah sekarang. Enggak di akhir tawakalnya ya. Nah, makanya kita konsistenkan kalau yang namanya tawakal itu kita kepada Allah. Ya betul-betul serahkan diri kita. Nah, rezeki kita insya Allah terjaga kalau kita mau buat bisnis tadi dari awal kita mau buka kita tawakal kita percayakan sama Allah lebih kepada Allah kemudian ketika menjalankannya kita tawakal lagi kepada Allah serahkan semua kepada Allah dan ketika nanti di akhir kembali tawakal kepada Allah jadi bukan hanya di akhir ya. Nah kalau masalah mencari rezeki yakinlah ya di sini dikatakan juga ya ini contoh bahwa burung saja bekerja untuk mencari rezeki ya. Ini supaya menguatkan saja bagi kita ya untuk mendapatkan rezeki. Nah, sekarang kalau kita bertawakal yang benar itu bagaimana? Tawakal yang benar haruslah tercakup dua hal, yaitu kita betul-betul penyandaran diri, berserah dirinya hanya kepada Allah dan melakukan usahanya karena Allah. Makanya di awal saya sering katakan ketika kita melakukan ini, tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, kita mindset kita di pikiran kita langsung muncul, apakah Allah ridho atau tidak yang akan aku lakukan ini? Nah, kita berserah diri kepada Allah. Tawakal yang benar itu penyerahan diri kepada Allah. Semua kepada Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan usaha dengan anggota badan dan melakukan sebab adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah, sedangkan bersandarnya hati pada Allah adalah termasuk keimanannya. Oke, ya. Oke, berikutnya, nah ini juga kita diingatkan jadi bagian doa, ya silahkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa ketika keluar rumah membaca zikir Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri, bertawakal padanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Nah ini kita bisa baca nih ketika memulai suatu ya, mulai keluar dari rumah kita mau melangkah kerja, memulai suatu untuk urusan kerja, bisnis, keluar, kita bacakan ini. Oke ya, ini dalam hadis Abu Daud, Tirmizi. Kemudian udah pas habis waktunya. Oke, terakhir inilah yang harus kita lakukan konsistenkan 3T. Jadi udah dapat ya. Kita harus taat, kita harus takwa dan tawakal. Nah, sekarang bagaimana nih kita dalam kehidupan kita? Kita sudah konsisten kan nih? Maksimalkan 3S-nya udah, karena udah paham kan 3K-nya. Nah, sekarang kalau sudah paham, maksimalkan, udah paham 3K, maksimalkan 3S-nya, sekarang 3T-nya nih harus kita konsistenkan. Jangan lagi sempat ada melenceng. Ya, yang namanya tadi taat, ya apapun perintah, apa yang aturannya ada, pastikan taatnya itu kembali kepada Allah. Satu, ya pasti tujuannya kepada Allah. Kemudian kalau takwa dulu, kalau takwa ini pastikan Al-Quran dan hadis, aku ikuti perintah Allah ini, atau tidak aku ikuti perintah Allah di sini ada dalam Al-Quran atau nggak ada dalam Al-Quran silakan dalam hadis sunnahnya. Kemudian terakhir tawakal, serahkan sandarkan semua kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke ya. Nah sekarang baru kita masuk untuk mencari rezekinya dalam kehidupan kita, ikhtiar kita. Nah kalau sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai kedua ini kesimpulannya ya. Dalam kehidupan kini, inti dari kehidupan kita harus jadikan itu semua jadi ibadah. Jadi ikhtiar kita pun kalau seandainya mencari rezeki, maka harus jadi ibadah. Niat karena Allah dan pastikan sesuai syariat. Ya. Dan juga teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah ikut kelas PPA ini ada ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal ini lakukan semuanya betul-betul dengan kita berupaya sekuat tenaga, tapi dengan keyakinan. Nah, kemarin spiritual mindset sudah saya masukkan, keyakinan iman kita yang kokoh ini semua karena Allah, kekuatan kita karena Allah, tangan kita berbuat karena Allah, kaki kita berlangkah karena Allah, pikiran kita juga karena Allah, iman kita, dan kita maksimalkan dalam melakukannya, insya Allah hasilnya akan maksimal. Jadi ikhtiar iman maksimal ini tidak menyatakan sesuatu itu karena manusianya,
orangnya, perusahaannya. Contoh, nih kalau terkait bagi orang yang seandainya nih masih ada yang bekerja di lembaga keuangan, di bank misalnya, konvensional, dia seandainya sudah tahu bahwa ada keharaman di sana, terus dia mikir, kalau seandainya aku tidak bekerja di sini, dari mana nanti kehidupan anak istriku? Maka di situ ikhtiar yang dia lakukan berarti tidak punya iman kepada Allah. Kenapa? Karena imannya menyandarkan kepada perusahaan manusia. Memang rezeki itu dari perusahaan tersebut. Makanya imannya ini harus kita kuatkan, maksimalkan. Kalau kita ikhtiar iman maksimal sudah dapat, insya Allah akan tenang jalanin. Jadi nggak ada alasan, eh, kalau gimana kalau suami saya nggak ada bisnisnya sekarang lagi tumpur, lagi terpuruk. Waduh, berarti memang payah ya. Jadi nggak adanya dia dapatkan uang, sementara apa yang dilakukan ya, suaminya udah maksimal. Tapi istrinya bagaimana? Ada nggak ikhtiar yang tunjukkan? Nah, kalau masih ada pengakuan-pengakuan tuh kalau nggak karena dia, karena manusia, maka itu belum termasuk ikhtiar iman maksimal. Nah, ini tambahannya ya. Nah, ini di penghujung. Dan terakhir, kembali ke awal, tadi kita mau hasil yang baik, kita mau dapatkan buah apel, kalau contoh gambar di layar ya, maka kita lihat nih dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat tauhid seperti pohon yang baik akarnya, kuat cabang, kuat akarnya, ya pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya juga menjulang ke langit, dan pohon itu menghasilkan buah yang pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Teman-teman, satu hal yang saya ingatkan di penghujung, inti dari intinya kita kehidupan kita ini, ayat ini semoga bisa teman-teman jadikan bahwa kalimat tauhid ya harus kita jaga, dan itu harus betul-betul masuk ke mindset kita, pikiran sampai ke hati, dan sudah diumpamakan dalam sini, kalau kita jaga itu insya Allah kita nggak akan mungkin ya yang namanya tadi melanggar perintah Allah. Takwanya itu bisa kita jaga, taatnya kita juga lakukan, dan 3S itu ya itu maksimalkan. Maka hasilnya insya Allah yang di atas ini, yang di atas, di atasnya yang mana nih ya, buah-buah itu kita dapatkan. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, lihat tadi dikatakan, kita harus lihat bahwa diri kita, tauhid kita. Nah, ketauhidan kita, diri kita benar enggak, sudah kuat enggak? Karena tauhid kita itu sama sebagai akarnya, akidah kita. Nah, kalau kita sudah bertauhid, sudah mengakui nih bahwa hanya Allah ya segala-galanya, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Dan kita hanya berpegang teguh keyakinan kita bahwa apapun yang aku lakukan ini sesuai perintah Allah, dan kalau aku lakukan ini mencontoh Rasulullah, maka insya Allah itu akan menjadi akar dan mengakar menjadi akidah yang teguh dan kokoh. Kalau kita sudah bisa mengokohkan itu dan kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan keyakinan hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, maka yakinlah teman-teman, perubahan kehidupan teman-teman akan semakin dahsyat dalam menjalaninya. Makanya core of the core ini masuk di sini. Nah, tambah keyakinan, aku yakin mindsetnya itu hanya Allah yang punya Maha Kuasa, hanya Allah. Setiap pagi, ini yang sudah ikut bagian pertama, setiap pagi lakukan itu karena Allah. Jadi hakul yakin bahwa semua itu karena kuasa Allah, insya Allah. Kalau apapun yang teman-teman inginkan dalam hidup ini, kalau Allah sudah berkehendak, maka jadilah ya. Kun fayakun. Maka kalau Allah katakan kun, insya Allah jadi, jadilah ya. Oke teman-teman, siap untuk mengokohkan akar akidah kita dengan kita sudah memahami 3K dan memaksimalkan 3S yang sudah kita dapatkan tadi, dan pastikan kita konsistenkan 3T, insya Allah kita memiliki akar yang kokoh. Akidah, tauhid kita insya Allah akan sangat kuat.
Dan itu semua akan membuat kita batangnya ini, kalau kita istilahkan akarnya kokoh nih. Nah, kalau akarnya udah kokoh, batangnya juga kuat, maka maksimalkan 3S tadi. Nah, 3S ini sesuatu yang normal-normal biasanya ada, tapi jarang orang maksimalkan. Maka itu. Tapi kalau yang namanya ibadah, sangat banyak. Jadi saya tidak mengupas semuanya, tapi yang 3S ini itu yang sudah saya buktikan, saya alami sendiri sangat-sangat dahsyat. Nah, yang lain apa? Boleh teman-teman, puasa sunnah Senin Kamisnya. Yang penting apa? Ibadah amal soleh, maka lakukanlah. Sholat sunnahnya udah tadi masuk S pertamanya. Tapi kalau puasa tadi nggak kita bahas. Tapi lakukan puasa sunnahnya. Zakat itu wajib ada, yang tidak juga ada. Silahkan. Sedekah tadi udah masuk bagian S-nya. Nah, mau haji, zikir, nah itu silahkan. Banyak amal soleh lainnya, nah lakukanlah. Ini untuk apa? Untuk menguatkan batangnya kalau kita bicara pohon ini tadi ya. Nah, menguatkannya batang ini dengan amal-amal soleh ini, maka lahir nanti ke atasnya itu apa yang kita inginkan. Kita ingin apa nih? Kita ingin menjadi umat terbaik. Kita ingin menjadi seorang yang soleh. Nah, sama nih, kita buat nih untuk anak-anak kita. Ingin nggak anak-anak kita anak yang soleh dan soleh? Maka akidah anak kita harus kita kokohkan akarnya. Batangnya kita ajak dia sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Insya Allah hasilnya anak kita, diri kita, dan yang kita jaga tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Dan pasti kalau akidahnya sudah kita jaga, insya Allah akidahnya akan utuh hanya karena Allah, dan amalannya dengan ikhlas, maka hasilnya sesuai yang kita inginkan. Ranum, enak, ya, manis. Nah, kalau di training offline nih, saya minta di teman-teman, yuk kita baca lagi yuk, kita sama-sama kalimat tauhid ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kita harus kembali ini kuatkan pada diri kita. Jangan sampai ini kita tahu ini ya tulisan ini. Tapi pahamkah kita bahwa kita sebenarnya izin minum dulu ya. Mungkin tahu, sadarkah kita sebenarnya kita mengucapkan ini rutin setiap hari. Tapi tahukah kita itu saat mengucapkan itu betul-betul sadar kita menjaga tauhid kita, akidah kita. Tahu ya kapan kita membaca ini setiap hari? Nggak sadar mungkin. Kenapa? Karena tadi S-nya tadi harus dijaga. S yang pertama masih ingat? Nah, di S pertama ini teman-teman rutin loh membaca atau kalimat tauhid ini. Makanya dijaga. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram, surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan juga diingatkan juga agar kita menjaga ya untuk diri kita agar mendapatkan kebahagiaan itu pastikan mengerjakan kebajikan dalam surah Ar-Ra'd juga ya ayat 29. Dan tadi kembali ke sini dalam surah Ibrahim, maka disampaikan di sini kalau memang kita ingin mendapatkan hasil terbaik, kalau umpamanya ini pohon yang kita jaga, maka disiramlah dia, dirawatlah dia, disiram, dirawat, biar apa? Biar hasilnya pohon ini buahnya bagus. Tapi kalau nggak disiram, nggak dirawat, maka hasilnya bisa sebaliknya. Maka begitu juga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mau bagus atau busuk hasilnya kembali kepada kita. Karena perumpamaan ini ya dikatakan tadi dalam Al-Quran langsung dalam surah Ibrahim. Dan kita lanjutkan baca yuk sama-sama. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi kembali ke kita teman-teman ya. Mau bagaimana nih? Maka kita perkuatlah bahwa dalam kehidupan kita nggak membahas tadi memang hablum minallah hablum minannas, tapi apa yang kita lakukan itu sudah termasuk sholat. S pertama maksimalkan hablum minallah, ya. Sedekah kita dapat dua-duanya, ya. Hablum minannasnya dapat, hablum minallahnya dapat. Silaturahmi juga itu hablum minannasnya lebih diperkuatkan. Jadi imbang ya teman-teman, dapatkan semua. Kalau mau lebih banyak, lakukan saja apa saja yang amal soleh, lakukan. Insya Allah teman-teman, core of the core-nya kehidupan ini, teman-teman nggak diragukan lagi.
Teman-teman sudah hidup dengan tenang, lebih kuat, kokoh, nggak tergoyahkan walaupun mungkin ada ujian, tantangan, rintangan yang datang menghadang. Ya, Bismillah ya. Baik teman-teman, itu saja ya. Teman-teman boleh lakukan riadoh. Ini kalau di training offline yang 500.000 saya bilang itu saya kasih riadoh. Nanti boleh kita buat juga nanti di latihan deh setelah kita selesai ini ya. Kan kita ada latihan sampai sepekan ke depan. Nah, ini tambahan ilmu ini kan boleh di mana-mana ya belajarnya. Jadi kalau kita dapatkan seperti ini, pernah dapat teman-teman? Ini penting ini sebenarnya. Be, do, have. Unlock your potential with be, do, have ya. Jadi ini saya pernah dapat belajar waktu itu. Be, do, have ini diperkenalkan oleh L. Ron Hubbard dalam bukunya Condition of Existence. Nah, ada juga disampaikan dalam buku apa tuh yang berjudul One Minute Millionaire. Itu karangan Mark Victor Hansen dan Robert G. Allen. Nah, mereka disebutkan di situ, teman-teman bisa lihat nih, kalau kebanyakan orang, atau kita mungkin ya, bisa cross-check diri kita. Kita maunya begini, kalau aku nanti punya banyak uang, maka aku akan sedekah banyak. Dan aku bisa sedekah banyak, maka aku akan jadilah orang dermawan. Betul? Jadi kalau aku punya banyak uang, kalau aku nanti bisnisku berjalan sukses, bisa menghasilkan 100 juta sebulan, maka aku akan melakukan sedekah 1 juta atau 10 juta setiap bulan. Dan aku akan menjadi seorang dermawan. Betul nggak? Benar nggak seperti itu? Nah, ini kebanyakan yang kita pikirkan seperti itulah. Karena dia apa? Ya dia maunya seperti ini, tapi haruskah benar nggak seperti itu sebenarnya? Kita mau gini dulu, baru lakukan ini menjadi ini. Gimana kalau seandainya kita mau eh, punya bisnis yang berkembang, itu kan masih keinginan. Ternyata nggak jadi. Berarti nggak jadi dong kita sedekah. Berarti nggak jadi dong kita jadi seorang dermawan. Bahaya kan? Kebayang ya? Ini ilmunya emang ilmu sana dari sono ya, tapi kan ini bisa kita ambil ya. Nah, dahsyat kalau kita pikirkan baik-baik, seharusnya kebalikannya. Betul nggak? Nah, tapi ada juga orang bi sama du bisa saja beriringan atau bahkan ada juga yang bi dulu gitu ya. Nah, sekarang kita yang semestinya bagaimana? Harusnya be, do, have. Kenapa? Kalau do itu ya paham lah ya do yang kita lakukan. Nah, contoh kalau orang ingin sukses nih, aku ingin sukses. Nah, itu kan keinginan have-nya, targetnya sukses. Tapi yang dilakukannya apa? Aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka aku menjadi orang sukses be successman gitu ya contohnya. Langkah-langkah ini kita balik. Sekarang bagaimana kita be saya jadi seorang sukses. Nah, sekarang kalau jadi orang sukses itu pasti kita cari tahu apa yang dilakukan orang-orang sukses atau bagaimana untuk sukses. Oh, berarti aku harus kerja giat. Aku harus melakukan ini, lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu. Nah, maka do-nya masuk. Be, do. Nah, setelah kita ingin menjadi orang ini, kita lakukanlah apapun yang untuk mencapai itu, yang kita ingin itu, maka dapatlah apa yang kita inginkan. Have-nya dapat. Nah, ini contoh kalau dalam bekerja lah ya. Saya dulu dapat juga nih dalam waktu kerja. Teman-teman, saya diingatkan sama pimpinan saya, Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau seandainya Pak Rahmat memang mau jadi pimpinan, manajer di perusahaan, Pak Rahmat harus terlebih dahulu jadi seorang manajer. Berpikirnya seorang manajer gitu. Tapi berpikirnya itu bukan mendapatkan manajer kan nanti. Tapi sekarang bagaimana B-nya, B manager. Bagaimana Pak Rahmat menjadi seorang manajer? Nah, pikirkan itu. Oke, saya mau menjadi manajer nih. Nah, sekarang Pak Rahmat udah mau menjadi manajer, cari tahu manajer tuh apa yang dilakukannya. Nah, itu saya diajarkan dulu tuh. Apa yang dilakukan seorang manajer? Manajer tuh melakukan ini. Nah, jadi walaupun kita belum manajer masih staff, saya waktu itu masih staff, tapi yang saya kerjakan kerjaan manajer gitu. Nah, akhirnya apa? Orang melihat kan, pimpinan melihat, pimpinan kita mau pimpinan lain, ini ketika nanti ada posisi kosong, kira-kira
Mungkin nggak orang yang nggak pernah melakukan apa-apa, walaupun dia punya apa namanya titel tinggi barangkali, tapi ketika ada orang yang sudah senior dan memang sudah melakukan kerjaan manajer, dan kalau seandainya nanti manajernya ganti pindah, ini udah aman nih perusahaan. Nah, itu rata-rata perusahaan akan memilih yang sudah ada, yang sudah menjalani daripada ngambil orang luar yang baru, walaupun mungkin lebih tinggi. Nah, itu teman-teman, itu saya dapatkan itu dulu. Jadi, kalau kita lakukan kerjaan manajer tadi, maka insya Allah ketika ada kesempatan jadi manajer dan kita tercapai lah apa yang kita inginkan. Terbayang ya gambar ya. Jadi ya kalau dalam segi kehidupan kita, ya tadi contoh kalau mau menjadi seorang dermawan, ya jangan harus punya banyak uang dulu, tapi kita lakukan aja. Dermawan tuh ngapain? Oh iya ya, dermawan tuh orang yang suka sedekah. Ya, kita sedekah. Yakin nanti maksimalkan S itu Allah balikkan ya sampai 700 kali tadi ya. Dahsyat. Nah, oke ini wah, waktunya mohon maaf ya izin ya. Ini kita karena jaringan juga tadi mungkin banyak apa masalah. Oke, terakhir ini teman-teman be do have itu. Jadi be do have tujuannya kita tercapai. Be definisikan apa yang akan dicapai. Definisikan apa sukses atau bahagia yang teman-teman masukkan. Kemudian do, lakukan apa yang diperlukan untuk menjadi apa yang telah didefinisikan tersebut. Have, hasil dari apa yang telah dilakukan. Nah, contoh lain nih, mungkin di sini ada, tapi kita ada berumur semua mungkin ya. Ini contoh kalau teman-teman boleh kasih ke anak muda, kalau kasih apa, atau bahasa kita lah nih. Saya mau umroh, saya mau punya istri soleha. Sementara ini masih jomblo contohnya. Kalau umroh, masih mau umroh, tapi belum ada uang dan lain-lainnya. Nah, jadi kita harus kalau ingin menjadi orang yang umroh, maka lakukanlah ini. Nah, kalau kembali ke spiritual mindset itu mulai itu ketika kita berpikiran tuh spiritual mindsetnya masuk, nah aku akan mau ini nih, aku ingin ini nih, suksesku ingin umroh nih. Nah, maka di situ nanti muncul mindset apa ya? Nah, spiritual mindsetnya kembalikan kepada Allah, serahkan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan bantu kasih jalan. Ini saya sudah buktikan teman-teman. Saya contoh kasus yang pada diri saya, nggak kebanyakan orang mungkin yang melakukan, saya nggak tahu, tapi saya buktikan sama diri saya waktu itu, saya bilang sama diri saya ingin haji, ya, seorang yang sudah melakukan ibadah yang kelima, kewajiban yang kelima, rukun Islam ya, maksudnya bukan kewajiban untuk ini, eh, pokoknya kewajiban juga bagi saya, pokoknya yang saya mau haji, itu saya akan haji sebelum umur 40 tahun. Ya, itu saya buat ya. Itu spiritual mindset. Nah, insya Allah kalau ini lebih dasarnya nanti akan saya kupas di eh, pertemuan ketiga, training ketiga yaitu dream atau goals. Karena dream goals ini membuat visi dan misi. Nah, saya rancang teman-teman. Jadi saya rancang sebelum umur 40 saya sudah haji. Padahal saya sama sekali nggak punya uang. Tapi saya ingin B-nya ini menjadi seorang yang haji. B. Nah, apa yang langsung Allah bantu? Spiritual mindset kita sudah masukkan ke sana. Nah, kita bicaranya ini ya dalam segi Islam sekarang. Kalau tadi ilmunya mungkin dari sana, dari luar. Nah, sekarang bahasa kita apa? Memantaskan diri. Kalau aku mau memang haji, aku akan memantaskan diri. Aku akan mengamalkan beribadah. Aku cari tahu bagaimana untuk berangkat haji itu apa saja yang harus diperlukan. Nah, itu kita harus memantaskan diri, teman-teman. Nah, akhirnya kita buatlah, oh iya harus lakukan ini. Satu contoh bukti saya ketika sudah mengatakan pada diri saya di mindset saya buat tujuan goal saya akan berangkat sebelum umur 40 karena saya nggak mau seperti kebanyakan orang udah tua baru berangkat haji. Kasihan kan nengok orang-orang tua itu karena saya umroh dulu sebelumnya. Kasihan gitu. Oh, baik saya akan pastikan saya berangkat sebelum 40. Nah, nggak punya uang. Tapi karena udah B-nya dapat, do-nya itu ada peran serta Allah, teman-teman. Jadi nggak nyangka saya dapat petunjuk bahwa untuk haji itu harus melakukan ini, melakukan pendaftaran. Nah, dapatlah selebaran dan ada petunjuk di media. Akhirnya apa? Ya saya lakukan. Do, do-nya apa? Saya datangin kantor
rangka untuk mendaftar. Dan ketika mendaftar, tahu kita kan, oh ini do berikutnya, oh ini do berikutnya. Kita pasti akan mencoba berusaha untuk melakukannya. Dan yakinlah kalau kita spiritual mindset kita, kalau teman-teman sudah kembali tadi tawakal tadi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maka dibantu Allah jalannya. Nah, maka have singkat cerita sebelum umur 40, umur 39 kemarin, alhamdulillah Allah mudahkan. Padahal posisi saya waktu itu daftarnya di Medan dan saya domisili terakhir di Pekanbaru. Wah, ini repot ini memindahkan keberangkatan karena ngurusnya bolak-balik juga repot. Tapi kalau Allah sudah berperan, tadi apa yang terakhir kalau kita sudah jaga itu kun fayakun, maka Allah kasih kemudahan. Saya sebelum berangkat, paling saya baru sekali saya bolak-balik. Dan bolak-balik berikutnya kan itu saya harus bolak-balik teman-teman. Untuk urusan menyelesaikan keuangan, untuk pengecekan kesehatan, untuk pendaftaran terakhir apa semua. Nah, alhamdulillah ternyata saya dipindahkan dari tempat saya bekerja dari Pekanbaru ke Medan. Dan singkat cerita, saya terbang berangkat sebelum umur 40. Alhamdulillah. Nah, ini ilmunya silakan dicombine, dimasukkan kepada diri kita yang ambil itu baik ya, walaupun yang ilmu ini saya dapatkan dari luar gitu ya. Sama kayak The Secret ya. Nah, itu saja barangkali, mohon maaf nih sudah hampir 10. Nah, ini part ketiga insya Allah. Nah, ini lebih banyak identitas diri tadi, siapa saya, siapa kita, buat visi dan misi dalam hidup kita. Smart goal setting ini, goal-goal ini yang dalam waktu singkat ataupun panjang itu kita buat setahun, 5 tahun, atau 50 tahun, tak mungkin 10 tahun gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi, udah kita tentukan nih ya diri kita termasuk dalam core of the core sekarang, inti yang harus kita lakukan dalam kehidupan udah dapat nih. Tapi terkadang ada aja bisikan setan ini. Nah, saya kasih ada 7 jurus yang dasar, 7 aja ya. Ini jurusnya betul-betul jurus ya teman-teman ya. Ada jurusnya gitu, ada gerakannya gitu ya. Nah, saya kasih 7 jurus melawan bisikan setan dan antivirus. Ada kata-kata antivirusnya. Rayon setan itu bisa kita kasih antivirusnya. Nah, itu pertemuan ketiga. Dan ada dream board, membuat afirmasi visualisasi. Nah, ini betul-betul teman-teman betul-betul praktek. Saya sudah praktekkan ini. Ini saya ambil ilmunya, saya harus mengeluarkan uang 5 juta kurang 50.000. Artinya berapa? 4.950.000 itu saya bayar. Dan ilmunya ini saya mengambilnya ke Bogor sana. Ya, waktu itu Bogor Jakarta ya. Saya pokoknya ke Jawa lah saya bilangnya. Nah, saya berangkat itu transportnya sendiri. Tapi karena saya betul-betul yakin dengan apa yang akan saya coba dapatkan, nih teman-teman nih, sekarang yakin nggak dengan ilmu yang dibagikan sama saya? Kalau nggak, ya mungkin teman-teman akan mundur. Tapi kalau ilmu ini teman-teman yakin bisa bermanfaat, kalaupun belum tahu, tapi karena yakin teman-teman bahwa yang namanya ilmu itu yang baik kita serap, yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, kenapa nggak kita ambil? Saya gitu aja. Ya, contoh, saya pernah belajar sama Pak Tung Desemwaringin. Pak Tung itu guru itu saya hampir mengeluarkan tuh 16 juta, teman-teman. Banyak guru-guru saya, itu banyak. Kalau guru marketing saya berapa hampir tiap bulan dulu belajar sama Pak Hermawan Kertajaya. Saya sama James Gui juga hampir tiap bulan dulu pernah waktu di Medan tuh. Dia sering bolak-balik ke Medan. Nah, siapa lagi banyak guru-guru yang memang saya belajar khusus gitu. Nah, ambil itu yang memang bisa merubah kita. Nah, sama. Ini saya ambil nih. Walaupun mahal. Nah, teman-teman tahu itu saya ke Jawa waktu itu saya nggak mau sendiri. Saya akan ajak istri saya. Kenapa? Karena sekarang kita membahas tentang dream goal kita. Dream kita bukan hanya dream saya, tapi dream saya bersama pasangan saya, sama istri saya. Maka istri saya ajak. Teman-teman tahu bayarnya berapa? Sama. Nggak bisa bayarnya 4.950.000 itu untuk berdua. Tidak. Tetap bayarnya sama sebesar itu juga. Kalaupun mau nego lah. Bisa kurang nggak? Ya kuranglah 1 juta. Tapi berapa banyak berarti besar tetap keluar uang 8 juta dan pesawat terbang 2 orang yang ditanggung. Bayar sendiri. Penginapan bisalah berdua kan gitu. Nah, itu saya coba ambil ilmunya. Insya Allah saya bagikan kepada teman-teman di pertemuan ketiga nanti. Nah, di pertemuan offline ini saya sudah bagikan. Ini salah satunya yang peserta pernah menyampaikan ya inilah kalau sudah didapatkan dia sampai mulai nangis gini. Dia merasakan bahwa Allah itu dahsyat ya kalau kita yakin kun fayakun Allah akan berikan sesuatu yang mustahil. Karena dia bilang dia punya jual tree itu endorse itu orang-orang dahsyat, orang-orang luar biasa. Nggak sadar dia sampai eh,
mereka itu mau gitu mengendorse, padahal dia tidak ada membayar sepersen pun. Nah, ini kesaksian dia ya. Oke teman-teman, itulah mungkin paling ini terakhir saya tambahkan ya pesan penting, kejarlah akhirat. Karena core of the core kita tadi kan di dunia ini kan memang di dunia nih, tapi pastikan kita punya tujuan akhirat. Ini saya belum bahas nih. Sebenarnya kalau dihitung-hitung nih, hitung-hitung ya, saya pernah dapat ilmunya soalnya, itu nggak sampai 2 menit ya, kalau kita mau bandingkan dengan kehidupan kita nanti di akhirat nanti. Nah, kenapa kita nggak tahan gitu ke nafsu kita yang 2 menit ini? Nah, sekarang kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Makanya terus ikuti apa yang diperintahkan Allah dan larangannya. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Nah, astagfirullah. Dia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang telah menyatu dan tidak datang kepada dunia kecuali sekadar yang telah ditakdirkan baginya. Nih, kasihan. Nah, jadi ini harus kita ingat teman-teman ya. Semoga ini merubah mindset teman-teman. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, akhirat terlalu. Tapi kejarlah akhirat insya Allah dengan mengikuti. Dan yang terakhir, istiqomah itu di pertemuan keempat. Istiqomah memang berat teman-teman ya. Karena kalau ringan namanya apa? Istirahat. Nah, inilah salah satu yang mengubah saya. Saya ini 2004 saya tersadarkan. 2004, 2007 saya merdeka. 2014, mohon maaf. 2014 ini saya mendapatkan kesadaran ini, 2017 saya merdeka. Oke, teman-teman, itu saja satu hal yang merubah itu semua kalau teman-teman mau, yaitu kemauan. Kalau nggak ada kemauan, lewatlah. Jadi sekarang waktunya untuk action, no excuse. Ya, ini pesan saya terakhir. Berapapun banyaknya ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini, kalau nggak action, makanya di sesi 4 itu take action ya, saya kasih judulnya. Kalau nggak action sekarang, ya apa gunanya yang kita pelajari dari 1 jam? Wah, kan ini 2 jam ya, astagfirullah, dari jam 10 rupanya. 2 jam ini. Sayang kan? Karena kita dinilai dari seberapa banyak yang kita lakukan, bukan yang kita pelajari. Nggak ada apa-apanya kalau nggak kita amalkan. Oke, itu aja teman-teman. Rekaman insya Allah sudah bisa diambil besok di member area. Nah, kalau ada yang bertanya, saya kasih waktu 3 menit terakhir lah. 10:05 kita close. Oke, ini data diri saya boleh dimasukkan nanti, di follow, follow back, nanti dari saya, subscribe ya, silakan. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kelamaan ya. Ya, kita jaringannya agak agak terganggu dan juga tadi mulainya lebih berapa ya? 10 menit sampai 15 menit tadi. Oke, ada yang bertanya silakan. Boleh di chat. Oke, kalau enggak nanti kita latihan di Japri, saya Japri langsung. Teman-teman boleh nanti kalau ada bertanya di Japri aja saya chat di sana. Insya Allah saya bantu. Kalau ada yang mau nelpon juga silakan. Oke, karena udah terlalu malam ini saya mohon maaf sekali lagi. Karena kalau nggak saya sampaikan seluruhnya sayang gitu ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang ketiga itu akan lebih dahsyat. Kenapa? Itu langsung ke impian kita. Bahkan prakteknya itu lebih real, lebih enak gitu ya. Lebih enak. Tapi kalau praktek tidak live seperti ini nggak enak juga. Sepertinya kita bakal ada latihan prakteknya real nanti apa di Zoom. Karena kalau prakteknya hanya sekedar meminta dalam japrian, saya nggak bisa lihat hasilnya gitu. Nggak bisa tahu bagaimana ya. Oke teman-teman, itu aja barangkali saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, saya Rahmat Junaidi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kesilapan. Mohon ampun kepada Allah. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan banyakkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, izin ya semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Wah, ini ternyata banyak yang nggak hadir nih. Karena harusnya ada sampai belasan orang. Tapi nggak apa-apa. Yang nggak hadir, tonton rekamannya dan tetap diamalkan ya. Oke, dan ikuti latihannya. Oke, izin saya close.